Bapak dan Ibu tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, bisa dilihat di layar kiri kanan Bapak dan Ibu, tenang aja, adil. Yang kiri lihat kiri, yang kanan lihat kanan. Jangan lihat kiri kanan karena rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Ya, biasain fokus. Ya, karena teman-teman UMKM itu melihat satu bisnis langsung ngikut lagi. Ya, melihat bisnis tetangga viral, viral ngikutin. Padahal uangnya belum tentu cukup untuk membangun sebuah bisnis. Oke. Nah, ini dia. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Rista Swestika Rendi. Tapi sebelum saya lanjut ke materi saya yang sampai jam 5 sore katanya, ya Mbak ya, sampai jam 5 sore. Enggak sampai, Bu. Sampai besok Cuman ya? jam 3 ya? Sampai jam besok, 3. Mbak. Sampai besok Maunya ya? sih. Iya, oke. Ya, izinkan saya buka masker dulu, ngap ngomongnya. Ya, betul ya Mbak ya, izin ya. Nah, inilah penampakan wajah saya ya, bukan uka-uka. Oke. Saya adalah seorang perencana keuangan dan kebetulan saya utusan dari finansialku.com. Kalau Bapak dan Ibu gitu ya, aktif di dunia sosial media yang bukan hanya untuk like, foto, and comment, terus ngejulit gitu kan ya. Bisa kali di kepo-kepoin finansialku.com. Ya, di sana kita membantu masyarakat Indonesia untuk melek secara keuangan. Ya, kenapa? Karena faktanya uang bukan segalanya. Betul nggak Mbak Tati? Iya, benar banget. Ya, uang bukan segalanya. Betul nggak Mbak? Tapi segalanya butuh uang. Bu, suami ngikut nggak ke sini? Kenapa nggak ngikut Bu? Biar paham Bu, harga minyak udah naik. Ya, ibu-ibu pada ketawa aja Mbak Tati ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, hari ini aku membahas tentang pencatatan keuangan dan pengelolaan aset finansial untuk pengembangan bisnis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Nah, kenapa sih ini digaung-gaungkan sekali? Sejak ada COVID-19 tahun 2020 masuk ke Indonesia, banyak sekali pelaku-pelaku bisnis. Kita udah roadshow dengan Kemenparekraf dari tahun 2020 gitu kan ya. 2021. Banyak sekali teman-teman pelaku usaha gitu ya, baik yang tingkatnya kecil maupun menengah, tidak bisa apa Bapak dan Ibu? Tidak bisa berdiri dengan tegak. Kenapa faktanya? Kita lihat. Oke, Mbak, kita mulai ya. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita ngomongin tentang keuangan. Ini adalah finansialku.com. Bapak dan Ibu bisa cari kita di berbagai macam media ya, sosial media kita banyak sekali. Mau ngomongin keuangan rumah tangga monggo, pajak monggo gitu kan ya. Ngomongin keuangan bisnis juga iya, teman-teman mau ngomongin investasi semua banyak gitu. Nah, sejak ada COVID-19 tahun 2020, saya mau tanya dulu, Mbak Tati, apa yang berubah? Aduh, banyak banget yang berubah. Apa Mbak? Mau curhat juga nggak apa-apa? Salah satunya ya keuangan. Keuangan? Iya. Kenapa keuangannya Mbak? Malu ngomongnya. Ya, kenapa? Kenapa Mbak? Terus terang kalau kami kan ada refocusing yang tadinya kami harus promosi keluar. Itu uangnya dananya refocusing dikembaliin ke kesehatan. Jadi itu salah satu faktornya itu. Oke, jadi nggak bisa untuk sosialisasi ya iya, Mbak benar. ya. Jadi dananya dikembalikan. Iya. Padahal enak loh bisa jalan-jalan. Betul Mbak tadi? Oke, bercanda. Bu, apa yang berubah sejak ada COVID-19 tahun 2020? Omset turun Bu. Ibu kalau boleh tahu bisnisnya di bidang apa Bu? Pastry ya. Oke, kue-kue ya. Apalagi sekarang mau lebaran ya Bu ya. Oke. Bahan-bahannya naik. Terus apa lagi Bu? Harga jualnya? Penjualannya turun ya. Harganya mau dikasih harga mahal, nggak takut ada yang nggak beli gitu ya Bu ya. Dilema banget Bu. Tenang, aman. Oke, Bu. Oke. Bu, aku mau tanya. Sejak ada COVID-19 tahun 2020 masuk ke Indonesia. Apa yang berubah Bu? Buat saya secara pribadi, yes. Terus terang dengan adanya COVID-19 ini buat saya adalah bukan musibah. Bukan musibah. Tetapi anugerah buat saya karena dengan adanya COVID-19 ini saya jadi punya usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Tangannya usaha kecil-kecilan. Jadi saya ambil hikmahnya, tidak semua masalah itu menjadi musibah buat kita. Setuju. Ya, jadi
saya bersyukur dengan adanya COVID-19 hidup saya jadi berubah dengan saya punya usaha walaupun kecil, dan saya belajar untuk berani mengambil resiko dengan punya usaha kecil-kecilan itu. Oke, alhamdulillah. Sukses terus buat usahanya ya Bu ya. Oke, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Artinya meskipun ada resiko Mbak Tati gitu ya, sudah pasti ternyata ada jalan keluarnya. Katanya gitu ya, di balik hujan pasti ada pelangi. Oke, saya mesti ke sebelah sini. Kalau yang sebelah sini aja Mbak Tati gitu kan ya, yang ini tidur nanti ya kan. Oke. Bu, udah mau nyemil aja yang sebelah sini kan. Oke. Bu, nggak apa-apa, santai aja. Bu, apa yang berubah sejak ada COVID-19 masuk ke Indonesia? Soalnya lagi ngunyah Mas, tanggung gitu kan. Oke, silakan. Penghasilan berkurang juga sih. Penghasilan berkurang. Saya Bisnisnya apa Bu? Kue kering. Kue. Sama jadinya sekarang kalau sebelum COVID tuh biasanya banyak gitu ya. Jadi ini setelah COVID paling setengah aja, 50%. 50% aja udah alhamdulillah banget ya Bu ya. Iya sih. Oke. Jadi sekarang akhirnya hari-hari dagang lauk aja. Dagang lauk aja, kuenya belum. Online kan kue lebaran paling ginian kalau Oke. hari gitu. Jangan lupa di order. Langsung. Butuh pendanaan di belakang banyak nih para Iya, investor. pasti butuh. Thank you ya Bu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ternyata banyak banget perubahan yang terjadi sejak ada COVID-19 masuk ke Indonesia. Rata-rata keluh kesahnya adalah bisnisnya nggak jalan, Riz. Ya, keuangan berdampak Mbak Tati. Mbak Tati tadi nggak bisa roadshow keliling Indonesia untuk edukasi. Ibu penjualannya turun 50%. Bisnis kuenya turun semua. Oke, kalau misalnya bundi dinaikin, harga dinaikin, kira-kira ada nggak yang mau beli di saat orang juga buat makan masih mikir? Betul nggak? Oke, boro-boro mau beli kue gitu kan ya, beli masker aja kayaknya sayang, dijemur lagi kalau bisa maskernya, besok pakai lagi. Ya, jangan sebegitu ngiritnya juga ya. COVID nggak ada, penyakit lain muncul nanti kan. Tuh ya Bu ya. Oke, banyak sekali perubahan Mbak. Harus ada jarak antara aku sama Mbak Tati. Oke, tapi tadi betul kata Ibu bahwa di balik resiko banyak jalan untuk kita bertumbuh. Tidak melulu resiko itu hadir dalam kehidupan kita membawa sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dengan ada COVID-19 faktanya kita lihat lagi. Nih Mbak Tati. Coba kita lihat lagi ya. Bisa jalan Mas? Oke. Survei Bank Indonesia Bapak dan Ibu. Baru mau ngomong 87 gitu kan ya. Iya. Oke, kita tunggu. Kita lihat survei Bank Indonesia sejak tahun 2020 dengan ada COVID-19 masuk ke Indonesia. Bapak dan Ibu kita lihat. Ya, kita lihat ya. 87,5% UMKM terkena dampak pandemi COVID-19. 93,2% diantaranya terdampak negatif dari sisi penjualannya. Itu betul banget. Ya. Saya ikut roadshow dengan Kemenparekraf dari tahun 2020. Bali, Lombok, Labuan Bajo, Jepara, semua keluhannya sama. Jadi Bapak dan Ibu nggak sendiri. Kenapa? Karena hampir seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia pun merasakan hal yang sama. Kemudian kita lihat lagi dampaknya. Ya. Kesulitan bahan baku ada 2,2%. Kesulitan akses keuangan 4,9%. Regulasi pemerintah 27,5%, penurunan permintaan 30,2% dan kekurangan biaya produksi 35,2% sejak tahun 2020. Dan ini menjadi perhatian penting dari Kemenparekraf untuk membantu Bapak dan Ibu, ayo bangkit. Kemenparekraf bekerja sama dengan perencana keuangan, bekerja sama dengan semua bank, bekerja sama dengan semua teman-teman startup pendanaan untuk membantu Bapak dan Ibu agar bangkit dari keterpurukan. Sampai sini aman? Aman ya, aman Mbak Tati. Mbak Tati kalau mau duduk monggo loh, kasihan duduk sendirian. Oke. Silakan ya. Yuk kita lanjut lagi nih. Betul kata Ibu tadi, bahwa di balik resiko, enggak semuanya bisnis UMKM itu tutup. Teman-teman lihat di sini,
Ada market yang potensial, ada yang market nggak potensial. Kalau Bapak dan Ibu hanya fokus di market yang nggak potensial, maka Bapak dan Ibu keluhannya sama. Nggak bisa lakukan penjualan risk, nggak punya ini risk, nggak punya itu risk, nggak bisa ini risk. Gitu ya. Oh harus sama kalau ngomong gampang, yes orang tinggal ngomong. Betul nggak? Ya, ini lihat. Ada market-market yang sangat tidak potensial. Kalau kita keluar dari, selalu berada di market ini aja, maka teman-teman gak akan pernah menemukan sebuah perubahan. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam melihat market-market yang memiliki potensial, lihat dengan ada COVID-19, ada jarak di antara kita. Orang butuh untuk kesehatannya. Semua dilakukan secara online. Tidak bisa bertemu secara tatap muka. Kalau misalnya model makanan-makanan kita yang memang harus ketemu tatap muka agak sulit untuk dilakukan. Tapi segera lakukan perubahan. Artinya ketika resiko itu hadir dalam kehidupan kita, yang paling bisa bertahan bukan pembisnis yang banyak duitnya. Karena sejak tahun 2020 banyak sekali teman-teman UMKM yang konsultasi keuangan ke finansialku.com, semuanya even sudah punya dana darurat 7 kali, 12 kali, bahkan 24 kali. COVID udah hampir 3 tahun, betul nggak sih? Ya, yang parahnya lagi ketika membangun sebuah bisnis nggak punya namanya dana darurat. Berharap ketika membangun bisnis besoknya untung 100%. Ada yang kayak gitu? Ada Mas? Ada yang berharap untung 100%? Jangan terlalu muluk-muluk karena ketika kita membangun bisnis 1-3 tahun pertama itu adalah masa-masa yang sangat sulit. Tapi ketika 3 tahun ke atas Bapak dan Ibu sudah bertahan, artinya ke depannya sudah bisa kelihatan bisnis ini bisa bertahan. Gitu. Kalau hanya mempersiapkan dana darurat atau dana cadangan bisnisnya hanya 3 bulan, 6 bulan, maka ya begini keluh kesahnya. Jadi ketika resiko itu hadir bukan pemilik bisnis yang uangnya banyak, tapi bagaimana kita cepat melihat potensial yang lain. Artinya kita segera beradaptasi. Saya punya satu teman, dia pengusaha bisnis bakmi, yang orang itu datang. Bapak dan Ibu kenal bakmi Siantar Lina. Wah, itu namanya Cece bakmi viral karena cantik gitu kan ya. Kita pernah IG live bareng. Saya tanya di tahun 2021, berdampak nggak usahanya? Berdampak banget Rista, yang biasanya aku itu orang datang, tapi nggak datang gitu. Siapa yang mau beli mie hari gini? Ya, dia jual bakmi ayam. Tapi dia berpikir, waduh ini tuh cuma bisa bertahan berapa lama aja nih Riz gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Melihat peluang, masker waktu itu dan alat medis luar biasa langkanya. Saya waktu itu lagi tugas di Bali, balik ke Jakarta, udah ada kerusuhan semua sembako diborong tahun 2020, betul nggak? Sampai harga 1 kotak masker itu bisa sampai 100 bahkan 200 ribu. Dan orang melihat peluang itu. Sampai detik ini dia sudah punya cabang 3 atau 4. Pandemi COVID-19 bisa buka cabang 3. Mie-nya dibuat apa? Dirubah bentuknya ke frozen. Yang bisa dikirim sampai ke luar negeri. Artinya di sini tuh banyak peluangnya. Tinggal kita lihat pelan-pelan. Yuk lagi. Ya, ini ada potensial winnernya. Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Tuh, ada e-commerce. Semua penjualan sekarang dilakukan dengan platform e-commerce. Bapak dan Ibu nggak perlu repot ketemunya. Cuma ditanya dengan narasumber sebelumnya. Bagaimana Ibu yang punya startup tadi selonjoran bisa meyakinkan gitu ya bahwa produk Anda adalah produk yang layak untuk dibeli. Ibu menjelaskan, saya seorang guru ngaji gitu kan ya. Kenal dengan ibu-ibu gitu. Artinya apa? Profil dari yang menjual, personal brandingnya sudah dikenal dan akhirnya percaya. Penuh tantangan penjualan melalui online ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini dia. Mana yang paling penting menurut Bapak dan Ibu? Mana yang paling penting dalam kondisi kritis? Bu, menurut Ibu sebagai pelaku bisnis, mana yang lebih penting Bu? Omset, profit atau cash flow? Yang lebih penting cash flow. Kenapa Bu kok cash flow?
Ya, kalau cash flow itu kita bisa membeli bahan baku, bisa membeli apa yang kita butuhkan pada saat pandemi ini gitu. Ya, jadi bisa mencukupi kebutuhan pelaku usaha. Oke, jadi agar bisnisnya terus bisa berjalan gitu ya Bu ya, ya, beli bahan baku dan lain-lain. dan lain-lainnya. Oke, jadi cash flow ya. Ya, Oke, baik kita ke belakang. Pak, menurut Bapak sendiri, jaketnya keren banget. Satu jaketnya sama semua. Oke, mana yang lebih penting? Sama cash flow yang penting. Sama, Iya. contekan? Enggak. Cuma itu aja kan. Oke, kenapa cash flow alasannya Mas? Ya karena bagaimanapun uang yang di tangan itu bisa dikelola dengan lebih mudah ketimbang yang masih di tempat lain atau masih bentuknya profit angka-angka saja tapi tidak ada fungsinya seperti itu. Oke. Kita kan jual barang profit cuma ternyata itu masih piutang gitu. Oke. Dibayar. Gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke. Jadi benar-benar uang yang ada di depan mata yang bisa diputar. Yang bisa kita kelola, nah itu bisa kita tarik, itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan ya di saat-saat pandemi. Ketimbang uang kita banyak di luar cuma ngitung janji-janji doang ya, nggak dibayar-bayar ya. Oke, thank you. Kita balik ke Bapaknya. Sendirian aja di belakang ya. Oke, Pak Punten. Menurut Bapak sendiri, mana yang lebih penting Pak? Omset, profit, apa cash flow? Why Pak? Kalau kita kan beli barang, kita punya usaha, kita beli barang. Kalau cash flow nggak bergerak, yang terjadi kan penumpukan di gudang. Setuju. Nggak kejual, gimana dong? Iya. Itu gimana caranya supaya kita dapat cash flow, apa yang kita simpan nggak mengalir lagi, kita bisa membuat usaha baru, membuat peluang baru. Oke. Jadi hanya itu aja yang saya lihat. Jadi hanya itu ya Pak ya. Jadi memang saat ini yang penting sekali adalah cash flow. Oke, setuju dengan Bapak ya. Tapi kita lihat, oke, Pak Punten, menurut Bapak sendiri, mana yang lebih penting, omset, profit, atau cash flow? Cash flow. Cash flow, alasannya Pak? Itu tadi, bisa perputaran itu bisa terlaksana. Perputarannya masih bisa terlaksana, paling tidak bisnis masih bisa terus berjalan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Saya tanya lagi dengan Ibu. Bu, bisnisnya apa? Bisnis saya salon muslimah. Salon muslimah, oke bagus banget. Bu, menurut Ibu sendiri, hari gini tahun 2020 nggak ada yang mau datang ke salon Bu. Nggak ada yang mau spa gitu ya Bu ya. Nggak ada yang mau potong rambut gitu kan. Nggak ada yang mau facial. Oke, menurut Ibu sendiri, mana yang lebih penting? Omset, profit, atau cash flow? Kalau dalam kondisi krisis, cash flow. Oke. Tapi kalau di bisnis salon itu termasuk pada yang potensial naik. Oke, apa tuh Bu yang potensial naiknya? Ya, karena justru pada masa pandemi ini, orang-orang itu butuh relaksasi. Karena seorang ibu itu justru pada saat pandemi itu potensi stresnya itu tinggi. Setuju. Banyak peran tambahan yang mereka harus tanggung ya. Kayak misalnya biasanya ibu rumah tangga biasa mau tidak mau dalam kondisi pandemi dia juga harus menjadi guru. Oke. Ya makanya di masa pandemi ini memang ada kemungkinan turun, tapi ada juga peluang untuk naik. Oke, berarti betul ya Bu, tadi ada potensial ya dan ada yang loser juga tadi ya. Betul, karena ada perubahan kebiasaan. Ada Jadi perubahan yang kebiasaan. Klien datang ke tempat, sekarang kita yang menuju tempat. Oke, jadi Ibu yang jemput bola ya? Ada dua, jadi hybrid ya. Ada yang memang datang ke tempat, kita juga datang ke tempat, bisa juga. Maksudnya mereka datang ke salon atau kita yang datang. Oke, good. Artinya datang ke cash flow. Melihat peluang Ibu bisnis salon muslimah. Saya teringat salah satu teman saya juga. Dia pengusaha cukur rambut pria. Dia punya kurang lebih 34 outlet kalau tidak salah. Saya tanya, ya dia pemuda, dia base-nya ada di Medan. Saya tanya, di tahun 2020-2021 omset menurun nggak dari ke 34 outlet yang ada di seluruh Indonesia? Turun jauh sampai 50%. Ya, 3 bulan pertama itu berat banget katanya. Di mana karyawan-karyawan tetap harus digaji. Karena mindsetnya dia jangan sampai karyawan itu kena PHK. Karena ketika saya nambah mem-PHK-kan karyawan, maka dosanya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena keluarga yang lain tuh maunya butuh makan katanya. Wah luar biasa nih pemikirannya ya gitu. Terus saya tanya apa yang dilakukan? Dia mulai melakukan pemetaan terhadap tempat tinggal karyawannya. Dipetain. Kamu daerah mana? Bekasi. Kamu daerah mana? Depok. Kamu daerah mana? Surabaya. Kamu daerah mana gitu kan ya. Cipete misalnya.
Setelah dipetain, yang dilakukan adalah kamu punya kendaraan nggak? Punya bos katanya, punya kendaraan. Akhirnya mereka membangun sebuah aplikasi yang orang bisa order di aplikasi tersebut gitu kan ya. Untuk datang ke rumah. Betul yang dilakukan oleh ibu tadi. Outletnya tutup 34 semua. Tapi penjualannya gitu ya untuk potong rambut dan relaksasi pijat dan segala macam naik. Akhirnya bisa buka cabang lagi. Nah, di situ Bapak dan Ibu bisa lihat peluang sebenarnya banyak ketika kita bukannya berkeluh kesah tapi segera melakukan adaptasi, melihat peluang. Kalau masalahnya ditaruh di depan mata, maka peluangnya nggak akan bisa kelihatan. Tapi kalau masalahnya kita mundurin jauh, maka peluang kiri kanan pasti akan muncul. Gitu. Yuk kita lanjut lagi. Artinya ketika yang kondisi kritis, omset, profit atau cash flow. Yang paling penting adalah cash flow. Setuju. Karena bagaimana bisnis ini terus berjalan, terus berputar. Kalau misalnya nanti terus berjalan dan ternyata ada peluang bisnisnya naik, bisa dapat profit dan omset. Yang penting tetap berusaha. Yuk kita lanjut lagi. Oke, hari ini topik kita adalah ngomongin keuangan bisnis, keuangan pribadi buat seorang pembisnis. Ya, kita belum masuk tema loh tadi Bapak dan Ibu ya. Baru bridgingnya aja panjang Riz. Makanya Riz bilang nanti kita sampai sore ini ya. Sampai jam 5 gitu. Oke. Tenang ya. Oke, baik. Topik diskusi kita kali ini Bapak dan Ibu saya buka aja dulu semuanya gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Oke. Hari ini kita mau ngomongin tentang perencanaan keuangan bisnis, pentingnya laporan keuangan yang rata-rata banyak sekali teman-teman UMKM ini tidak memiliki laporan keuangan. Padahal ini penting sekali ketika seorang gitu ya investor ingin berinvestasi pada usaha Bapak dan Ibu, mereka akan melihat bagaimana proyek bisnis dari Bapak dan Ibu, projection ke depannya seperti apa. Makanya penting sekali dilakukan namanya pencatatan atau laporan keuangan. Kemudian penyajian laporan keuangan juga ini penting sekali. Makanya Bapak dan Ibu susah mendapatkan pendanaan dari bank gitu ya. Atau misalnya dari startup gitu ya untuk pendanaan suka nggak dapet, susah katanya. Karena Bapak dan Ibu tidak bisa menampilkan laporan-laporan atau penyajian keuangan dari bisnis Bapak dan Ibu. Oke, yuk, kemudian kita akan ngomongin tentang kesehatan keuangan bisnis. Kemudian kita akan ngomongin tentang pendanaan. Kemudian kita akan berbahas tentang perencanaan keuangan pribadi. Karena faktanya kita akan lihat di sini. Masalah bisnis di Indonesia, Bapak dan Ibu tinggal angkat tangan. Mencampur keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Siapa yang masalahnya masih di poin 1? Silakan angkat tangannya. Ada? Angkat tangannya Bu. Tinggi-tinggi. Jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu, ya. Siapa yang poin permasalahannya ada di angka 1? Mencampur keuangan bisnis dengan keuangan pribadi, karena mindsetnya ini bisnis aku Riz. Ya wajar uangnya aku ambil 1.000 gitu ya, 2.000, apalagi bisnis online yang hanya kecil 20.000 gitu kan ya. Terus suami marah-marah, anak nggak keurus bisnis melulu, kaya juga enggak katanya kan. Terus istri ngamuk-ngamuk, ini kan buat bantuin rumah tangga juga, akhirnya ribut. Ya, kayak enggak gitu kan ya, ribut aja. Ya, nih yang pertama, mencampur keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Tidak mencatat laporan keuangan dengan jelas gitu ya, karena berasa di kepala itu bisa mengingat segalanya. Padahal manusia itu makhluknya lupa kebanyakan. Oke, kemudian ada akses permodalan yang terbatas, kurangnya inovasi dalam mengembangkan usaha. Roadshow, teman-teman juga sering ya dapat informasi dari Kemenparekraf bahwa gitu ya, Riz, saat ini tuh waktunya untuk go to digital. Aku tuh nggak bisa nawarin produk-produk dengan digital bla 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 gitu ya. Ikut pelatihan sana sini juga wah nggak bisa gitu ya. Ya kenapa? Karena Bapak dan Ibu di mindsetnya udah nggak bisa. Secara tidak sadar mempengaruhi alam bawah sadar sehingga kita nggak akan pernah bisa. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kemudian banyak yang tidak menerima perubahan dan gagap teknologi. Mau tidak mau, kita harus melakukan adaptasi. Oke, Riz, lanjut lagi. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Udah sering banget sih ngomongin tentang keuangan bisnis Riz gitu ya. Mengelola keuangan UMKM. Di sini tuh seharusnya ada kelas gitu ya, khusus untuk membantu Bapak dan Ibu duduk gitu ya.
duduk gitu ya, merancang dari 1, 2, 3 gitu. Siapa tahu nanti didengar sama Kemenparekraf dan para teman-teman startup gitu ya, untuk membantu Bapak dan Ibu. Doain dulu, amin gitu ya. Oke. Nah, ya, buat piutang usaha, persediaan barangnya, utang usahanya gitu ya. Kemudian punya manajemen resiko aset tetap perusahaan yang rata-rata hampir nggak punya manajemen resiko. Yang ketika membangun bisnis dipikirannya cuan melulu, untung melulu, kayak anak zaman sekarang. Kalau ngomongin investasi maunya hijau melulu, investasinya nggak hijau, gila bunuh diri, gitu kan? Ya, tuh hitung harga pokok penjualan sebelum menetapkan harga jual. Jangan asal-asal menentukan harga, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian yang lagi nggak suka menggaji diri sendiri. Usaha aku ya udah ambil aja semua. Padahal sebenarnya harus ada gajinya. Berapapun itu harus disiplin ya. Kemudian mengetahui kebutuhan modal kerja sebelum mengajukan pembiayaan. Poin nomor 5 ini suka asal-asalan. Begitu bisnisnya maju 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, wah pengen buka cabang 2, cabang 3, cabang 4. Padahal sebenarnya belum mampu. Ketika dicek kondisi kesehatan keuangan ya sebenarnya belum mampu. Tapi udah mengajukan pembiayaan yang luar biasa. Yang akhirnya enggak bisa lakukan pembayaran. Ini tuh banyak faktanya di lapangan. Karena bernafsu, melihat bisnisnya 3 bulan, 6 bulan maju, kemudian minta pendanaan, wah di luar dari aset yang punya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Kita agak sedikit cepat aja karena materinya banyak banget ya. Terus risk apa yang harus kita lakukan kalau kita ngomongin tentang keuangan? Langsung catat. Ya, ketika Bapak dan Ibu bisa ada proses penjualan, itu jangan lupa langsung dicatat, ya, dibuat anggarannya dan direview kesehatan keuangannya. Melakukan pencatatan keuangan udah nggak manual lagi kok Bapak dan Ibu. Ya, bisa dilakukan dengan berbagai macam platform yang gratis Bapak Ibu bisa download di App Store maupun di Google Play Store. Itu banyak sekali yang membantu teman-teman, even itu jualannya kue sekalipun, bisnis online yang sistemnya dropship atau reseller sekalipun, itu ada semuanya. Ya, dan itu gratis Bapak Ibu bisa download. Ya, atau lakukan penjualan dengan e-commerce, nanti minta reportnya, itu juga bisa untuk men-tracking pada saat nanti Bapak dan Ibu melakukan pengajuan pendanaan, kelihatan. Ya, nih langsung catat anggaran dan review. Oke, risk. Kenapa sih laporan keuangan itu penting? Ini yang suka dilewatkan. Kenapa sih laporan keuangan itu penting untuk kita sebagai pengusaha? 1, biar kita bisa menganalisa apakah bisnis kita ini benar-benar berjalan atau tidak. Atau jangan-jangan kita hanya kerja capek. Ya, atau hanya jangan-jangan kita meluangkan waktu aja. Nah, ini harus dipunya untuk kita menganalisis. Kira-kira dengan kita kerja dari pagi jam 7 gitu ya, aktif sampai jam 5 misalnya jualan, kira-kira ini menguntungkan atau enggak? Ya, atau jangan-jangan profitnya enggak akan pernah dapet gitu ya. Karena kita salah perhitungan dari awal. Berharap sih akan ada kelas-kelas berikutnya yang bisa membantu Bapak dan Ibu ketika akan memulai suatu bisnis, bagaimana menentukan modalnya, bagaimana menentukan bahan-bahan dan harga jualnya. Itu penting sekali dari awal. Even kita hanya jual kue sekalipun. Ya, betul ya Bu? Semoga nanti didengar sama Kemenparekraf dan itu benar-benar ada pelatihannya. Based on usaha Bapak dan Ibu sendiri. Misalnya kopi gitu ya, berapa perhitungannya? Berapa alat-alatnya? Berapa menentukan modal sehingga berapa ketahuan BEP-nya? Kira-kira butuh berapa lama? Itu penting sekali dari awal. Nggak bisa asal-asalan. Riz butuh modal mau bisnis 20 juta ini tanpa perhitungan tepat. No, bisnis bukan main-main. Karena ketika Bapak dan Ibu bisnisnya kolaps, bisnisnya nggak maju, mempengaruhi psikologi kita. Kalau cepat bangkit iya. Tapi faktanya ketika kita bisnisnya itu susah, lama banget bangkitnya. Ya, oke, yuk kita lanjut lagi. Kemudian kita bisa membuat perencanaan. Kalau ini udah menguntungkan, kira-kira next apa yang bisa kita lakukan? Invasi apa yang akan kita lakukan lagi? Gitu ya. Melihat peluang-peluang apa lagi untuk melebarkan bisnis-bisnis kita lagi.
Oke, kemudian untuk mengambil keputusan internal perusahaan. Kalau misalnya usaha kita untung, apakah nanti karyawannya naik gaji gitu ya? Apakah nanti dapat dividen gitu ya? Apakah nanti bisa kasih bonus? Apakah nanti bisa kasih THR? Itu dilihat dari laporan keuangan. Nah, kemudian apalagi perpajakan. Ya, biasanya kita biasanya kalau ada saya ada orang pajak gitu ya. Karena perpajakan teman-teman UMKM ini juga kadang-kadang masih bias perhitungannya. Ya, suka bingung. Nah, kemudian kita ngomongin tentang permodalan. Banyak sekali permasalahannya adalah modal risk. Padahal menentukan bisnis dan menentukan market dan menentukan strateginya itu adalah yang paling awal sebelum teman-teman menguji tentang modal. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini laporan keuangan. Yang mesti akan dilihat oleh teman-teman pendanaan adalah dari neraca dan laporan laba rugi. Kebetulan juga di sini ada teman-teman saya ya, dari teman-teman pendanaan ya. Oke, say hi dong. Ya, tuh teman-teman bisa tanya. Betul nggak Mas? Yang dilihat adalah neraca dan laporan laba ruginya. Betul? Betul nggak? Betul katanya. Kalau Bapak dan Ibu nggak punya ini agak sedikit repot nantinya ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini contoh aja untuk perhitungan neraca ya, untuk aset lancar dan utang lancar. Saya udah kasih contoh kasus dan Excel-nya bagaimana Bapak dan Ibu membuat ini. Tidak saya tampilkan di sini, ini hanya sekilas aja. Kalau Bapak dan Ibu mau belajar dari nol, saya udah buatkan contoh kasusnya dan bagaimana memasukkannya ke dalam buku ya neraca. Ya, Bapak dan Ibu bisa ambil garis aja sendiri deh kayak zaman dulu kita belajar akuntansi gitu kan ya. Ini hal yang simple. Kalau Bapak dan Ibu belum terbiasa dengan yang namanya digital, pakai manual dulu nggak apa-apa. Saya udah kasih soalnya, kemudian bagaimana cara menjawab dan menaruh di kolomnya. Nanti akan di-share dengan panitianya ya. Oke, nah ini adalah contoh sebuah neraca. Sehingga kita ketahuan aset kita berapa, total kewajiban dan modal yang kita butuhkan itu berapa. Aset-aset kita semuanya tahu. Dari sini kita bisa menganalisa bagaimana pertumbuhan bisnis kita ke depan. Jadi pada saat kita bertemu dengan pendanaan gitu ya, kita dengan lancar ngomongnya. Karena investor itu hanya melihat kira-kira bisnis ini bisa maju enggak? Bisnis ini bisa menguntungkan enggak? Lagi-lagi ketika kita ngasih duit berharap uang itu balik. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya dia melihat bahwa bisnis ini proyeksi ke depannya adalah enggak oke, maka susah Bapak dan Ibu untuk mendapatkan pendanaan. Ya, oke, yuk kita sekilas lagi. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Berharap lagi ada kelas untuk kita menulis ini. Praktek satu persatu. Ya, kalau di sini nggak cukup waktunya karena waktunya Rista hanya 2 jam kurang lebih, itu pun udah sama tanya jawab ya. Oke, nah ini adalah contoh laporan laba rugi yang simple banget sebenarnya bisa kita lakukan. Makanya pahami bisnis Bapak dan Ibu modalnya seperti apa ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kesehatan keuangan ini ada beberapa poin penting, yaitu rasio likuiditas sama rasio solvabilitas. Kenapa 2 poin ini penting banget? Karena rasio likuiditas itu adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Kalau terjadi resiko tadi, Bapak dan Ibu punya nggak ini untuk melunasi utangnya? Rata-rata dapatnya kredit macet. Kenapa? Karena tidak memiliki yang namanya dana darurat. Pada saat memiliki keuntungan bisnis, tidak dilakukan investasi yang ditujukannya adalah untuk dana darurat atau misalnya untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Oke, kemudian ada rasio solvabilitas, kemampuan perusahaan dalam membayar keseluruhan utang yang dimilikinya dengan modal hingga total asetnya. Kadang-kadang kita juga nggak mencatat aset kita itu apa aja. Apalagi teman-teman yang bisnisnya nggak dipisahkan keuangan bisnis sama keuangan pribadi. Saya punya satu klien saya datang ke saya. Bu, ini asetnya punya banyak banget. Ini aset apa Bu? Pribadi apa bisnis? Bisnis. Saya keluarkan dulu ya aset bisnisnya. Karena aset bisnis tidak bisa dimasukkan ke dalam aset pribadi. Apalagi kalau misalnya bisnisnya itu join gitu ya.
Ada 2, 3 pemilik modal, nggak bisa itu dimasukin ke dalam keuangan atau aset pribadi. Kenapa? Karena aset pribadi ini juga akan menentukan berani nggak kita untuk invasi. Ya, karena rata-rata gitu ya, ketika saya pisahkan aset pribadinya juga ternyata nggak ada. Karena berpikir tadi ini adalah usaha-usaha saya, maka semua aset-aset bisnis adalah ya punya saya. Oke, ya harus dipisahkan aset-asetnya. Kita lanjut lagi. Oke, Bapak dan Ibu sampai sini aman? 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 Aman. Kita lanjut lagi. Yang belakang aman gitu kan ya. Riz lanjut lagi Riz gitu kan ya. Nah ini kita ngomongin pendanaan. Karena ini nggak bisa lepas juga dari Bapak dan Ibu gitu kan ya. Materinya cepat aja. Oke. Nah, ekuitas dan versus pinjaman bisnis. Nah, ini juga yang Bapak Ibu pahamin. Aturan-aturan pinjaman. Dari tahun 2020 sampai detik ini saya menangani teman-teman yang karena terhimpit dengan kondisi ekonomi akhirnya melakukan pinjaman online. Untuk memulai bisnisnya, karena bisnis ini satu-satunya gitu ya, yang digunakan untuk biaya kehidupan. Akhirnya terjerat dengan pinjaman-pinjaman online yang memberikan kemudahan tapi mencengkek leher. Betul Pak? Belum pernah ya Pak, tapi banyak kasus mendengar Pak? Banyak, teman Bapak ada? Belum ya? Banyak. Bapak sering dengar? Sering dengar? Oke. Banyak sekali teman-teman pelaku bisnis karena minta pinjaman ke bank itu susah sekali gitu kan ya. Peraturannya banyak, nggak punya laporan bla bla bla. Akhirnya salah satunya yang paling tercepat adalah dengan melakukan pinjaman online. Dan fatalnya pinjaman online-nya adalah ilegal. Kenapa? Karena yang terdaftar di OJK adalah saat ini 103 pinjaman online. Nah kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat gitu kan ya, tinggal buka websitenya OJK. Di sana banyak sekali pinjaman-pinjaman online yang ada yang bentuknya memang untuk bisnis gitu kan ya, ada yang memang untuk dia konsumtif, ada yang untuk produktif. Waktu itu saya IG live gitu ya dengan teman-teman dari APSI, ya Asosiasi Fintech Pendanaan Syariah. Ya, ada juga yang konvensionalnya, ada yang syariah dan ada yang konvensional. Ya, itu banyak banget ternyata. Ya, jenis-jenis pinjaman online itu banyak banget ekosistemnya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Makanya cari informasinya. Kenapa? Karena pada saat Bapak dan Ibu melakukan pinjaman gitu ya, ingat ada cicilannya yang harus dilakukan pembayaran. Lihat bunganya juga. Jangan sampai mencekik leher. Makanya kalau kata OJK 2L, legal dan logis. Buka di websitenya OJK, itu ada 103 gitu ya, pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ribuan bahkan puluhan ribu lainnya tidak terdaftar. Jadi hati-hati. Memang lebih mudah daripada bank gitu kan ya. Karena hanya ada foto KTP gitu kan ya. Kemudian pendanaannya keluar, tapi hati-hati, bunganya bisa membunuh Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat di sini. Model ekuitas dan pinjaman bisnis. Bapak Ibu harus tahu ekuitas itu seperti apa dan pinjaman bisnis itu seperti apa. Tadi sebenarnya dengan narasumber sebelumnya harusnya ya, ngomongin tentang pendanaan, betul ya? Nah ini harus dilihat. Nah pada saat saya dari perencana keuangan hanya mengingatkan ketika Bapak dan Ibu membutuhkan pendanaan, dilihat dulu model bisnisnya. Dihitung betul-betul berapa dana yang Bapak Ibu butuhkan. Dan dilihat juga aset apa yang bisa dilakukan untuk penjaminannya. Makanya tadi harus tahu punya neraca asetnya. Jangan sampai kalau terjadi resiko gitu ya, sudah bisnisnya tidak berjalan, asetnya juga nggak ada. Ini agak sedikit repot. Ya, jangan termakan, wah butuhnya 100 juta, wah butuhnya 200 juta. Tanpa kita melihat apakah benar-benar bisnis kita ini butuh dananya seperti itu. Karena banyak banget nih di luar atau yang datang gitu ya.
Pengen buka 2, 3, 4, 5. Padahal sebenarnya bisnisnya belum ke arah sana. Tapi balik lagi, yang namanya manusia ketika melihat bisnisnya satu mulai bertumbuh, nafsunya luar biasa. Tidak masalah juga kalau misalnya teman-teman udah tahu memang dana yang dibutuhkan ya sekian misalnya. Dan teman-teman juga tahu konsekuensinya seperti apa. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke, pertanyaannya tadi nih teman-teman. Teman-teman harus beradaptasi Bapak dan Ibu. Kita mau tidak mau saat ini harus berteman dengan yang namanya teknologi. Ya, mulai dari apa? Pembayaran udah mulai pakai teknologi. Transfer udah enggak pakai ketemu tatap muka terus dikembaliin. Tapi udah mulai pakai transfer. Tinggal kirim buktinya, tinggal diupload buktinya. Dan ini mempermudah Bapak dan Ibu untuk melakukan pencatatan, tinggal dikumpulin buktinya. Oke ya. Nah, kemudian lihat tuh point of sales-nya. Manajemen keuangan. Dan jangan lupa bangun personal brandingnya. Hari gini kalau ngomongin pencatatan keuangan, oke Riz tadi pencatatan keuangan penting banget. Oke nanti kita akan bahas. Gitu kan ya. Tapi teman-teman juga harus punya yang namanya personal brandingnya. Kalau tadi yang selonjoran dokter orang bisa mau tertarik untuk beli karena personal brandingnya. Orang nyaman, orang percaya. Sekarang para pemilik bisnis udah harus naik di sosial media. Bukan untuk pamer, tapi untuk mensosialisasikan produknya. Saya pernah ngobrol dengan pemilik bakmi Sundoro Indonesia. Bakmi Jawa dari Jogja. Yang orang itu harus datang, lagi-lagi bakmi. Dirubah sama dia jadi kemasan. Dikirim sampai ke seluruh Indonesia, bahkan banyak variannya. Banyak banget berkah dari pandemi. Pandemi ini menampar wajah kita bahwa tadi ya kita bukan dalam kondisi yang akan selalu aman. Makanya perlu dilakukan perencanaan keuangan baik bisnis maupun keuangan pribadi. Nah, kemudian ada proses pemasaran dan penjualan. Ini juga satu paket yang harus teman-teman perhatikan. Bagaimana proses pemasarannya? Bagaimana strategi marketingnya? Apakah pakai influencer, apakah pakai iklan, apakah bangun website gitu ya, apakah dengan e-commerce gitu. Ataukah dengan sosial media, apakah gabung dengan komunitas, ini juga teman-teman harus perhatikan. Banyak sekali perempuan-perempuan saat ini tergabung dengan komunitas-komunitas UMKM. Ribuan. Karena nggak punya uang tuh rasanya nggak enak ya Bapak dan Ibu ya. Betul nggak Bu? Betul, oke. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini kalau tadi kita ngomongin tentang keuangan untuk bisnis Bapak dan Ibu ya. Memang penting sekali untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, kalau ngomongin tentang laporan keuangan, sebenarnya waktu kita nggak cukup. Karena ini hanya pembukaan aja. Next session, siapa tahu kita akan bertemu lagi gitu ya, ngomongin tentang bagaimana pada saat kita mau set up bisnis, berapa sih modal yang kita butuhkan. Ya, tanggal 26 kalau nggak salah ya, nanti tim saya akan ada teman-teman fotografi itu lagi dimintain, Riz aku mau bangun setup bisnis fotografi. Kira-kira berapa sih modal yang aku butuhkan dan kira-kira jenis pendanaan seperti apa yang harus aku lakukan. Itu benar-benar harus dipikirkan. Jadi tidak serta-merta butuh modal, pengen bisnis, butuh modal, pengen bisnis. Kemarin ada satu klien datang ke saya, barista aku tolong dong dicekin keuanganku. Aku pengen bisnis, bisnis itu dia ada kayak supplier makanan. Oke, kamu ngambil supplier makanan, ini makanannya sudah terkenal atau belum? Sudah barista. Oke, berapa bisnis yang kamu butuhkan uangnya? Kurang lebih ada di 100 juta. Pernah coba terjun ke bisnis ini? Sudah pernah barista. Berapa modal awalnya? 50 juta. Dari 50 juta kamu sudah berjalan berapa lama? 6 bulan barista. Dari 6 bulan berapa bisnis yang untuk keuntungan yang kamu dapatkan? Kurang lebih 4 sampai 5 juta. Taruhlah batas bawahnya di 4 juta. Oke, terus dia datang ke saya. Kira-kira saya boleh nggak nambah lagi 100 juta? Kebetulan tuh klien saya pegang keuangannya. 100 juta, kalau tadi 50 juta aja kamu dapat 4 juta itu selama 6 bulan, 100 juta lagi kondisi keuangannya nggak mampu, dana darurat nggak ada. Gambling Bapak dan Ibu, kenapa? Di saat COVID-19 belum
selesai. Walaupun suatu saat akan jadi endemi juga. Harus berdampingan. Tapi lagi-lagi keamanan keuangan itu penting banget. Basic keamanan bisnis itu penting banget. Rata-rata tadi bisnis kita collab karena tadi banyak tidak mempersiapkan mitigasi resiko dari bisnis. Karena ketika memulai bisnis untung kepikirannya hanya cuan, cuan, dan cuan. Betul nggak Mbak? Apa tujuannya berbisnis? Untung. Ya, untung aja. Punya pencatatan keuangan dan lain-lain? Enggak. Bisnisnya apa Mbak? Rajutan. Apalagi rajut ya. Tas rajut. Udah gitu harganya mahal pula kan? Ya kan? Karena ngerjainnya capek ya Mbak. Sampai selonjoran kan gitu. Betul nggak? Ya, Bu, bisnisnya apa? Telur. Telur ayam? Telur omega. Dipasarinya lewat? Oke, omsetnya udah mulai naik. Baru 3 bulan. Yang biasanya orang datang akhirnya dimasukin ke Google, sekarang datangnya dari mana-mana. Akhirnya orang akan berpikir packingnya gimana nih biar telur itu nggak pecah, betul ya? Ya, oke. Bapak dan Ibu, ada yang saat ini bisnisnya pakaian? Ada? Mana Pak? Oke. Bu, gimana omsetnya Bu? Bajunya sama semua hijau ya. Ya, oke. Bisnis pakaian? Oke, sejak tahun 2020 gimana bisnisnya Bu? Oke, secara jujur menurun. Oke. Fashion ya Bu ya, pantas bajunya udah kompak banget nih hijau ya. Butuh pendanaan ada di belakang. Oh enggak ya, oke. Gue langsung ngikang ya. Oke. Menurun 50% atau menurunnya jauh banget Bu? Oke, terus apa yang dilakukan Bu? Oke, menerima apa aja deh gitu ya. Merubah bentuk bisnisnya enggak Bu? Oke, ya kan? Tapi permasalahannya di COVID emang ada yang nikah Bu? Oh banyak ternyata, kenapa? Karena nikahnya nggak perlu mahal-mahal, betul nggak Bu ya? Oke. Oke, ya. Nih, beginilah sebuah pertemuan. Kita dapat idenya banyak gitu kan ya. Bisnis konveksi, konveksinya jujur gitu kan ya. Kalau kata anak Jaksel, jujur liris gitu kan ya, menurun. Tapi tadi gitu ya, akhirnya saya buka market, buka teman-teman, yang mau jahit, ayo deh terima aja. Karena tadi nggak ngelihat omset atau profit, tapi gimana caranya cash flow tetap bertumbuh. Tapi ternyata dengan ada COVID-19 orang berkah, banyak yang menikah karena mumpung nggak ngundang orang banyak gitu ya. Ya dengan di KUA aja cukup. Artinya apa? Ya udah paketin 1 juta 2 juta yang penting bisnisnya masuk. Punya pengalaman lagi Bu berbisnis di tahun ini? Ibu bisnisnya apa? Abon Bu. Pemasarannya gimana? Oh di Margo City juga ada. Sudah berapa lama bisnisnya Bu? Dari 2018. Omsetnya menurun tidak? Butuh makan. Turun lagi ya. Oke, itu ada strateginya teman-teman. Ketika bahan bakunya naik, apa yang harus kita lakukan? Perkecil. Ya, kalau tadi 500 gitu kan ya, 500 gram harganya sekian, perkecil tapi dalam jumlah yang banyak. Jadi, semua pasti ada strateginya. Oke, sampai sini Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam ngomongin perencanaan keuangan. 4 sehat, 5 sempurna. Kenapa? Karena bisnis tadi akan berpengaruh pada keuangan pribadi. Atau keuangan pribadi akan berpengaruh pada keuangan bisnis. Dua-duanya nggak bisa dihindari. Oke, ibarat kita membangun sebuah rumah. Lagi-lagi, keuangan bisnis dan keuangan pribadi sama. Pondasinya dulu yang harus kuat. Kalau tadi ngomongin keuangan bisnis, pondasinya adalah tadi apa? Modal. Ya, tapi tadi memulai bisnis tidak selalu dengan modal yang
besar. Orang sekarang berbondong-bondong pengen jadi entrepreneur. Berbondong-bondong pengen berbisnis. Tapi ketika ngomongin bisnis di mindset kepalanya adalah selalu modal yang besar. Padahal tidak semua bisnis bisa dimulai dengan modal yang besar. Tanya value apa yang bisa kita lakukan. Ya, yuk. Nah, kalau ngomongin keuangan pribadi, ini adalah sebuah piramida dari finansialku.com. Ini adalah patokannya ketika kita punya uang. Enggak melihat berapa besar kecilnya. Tetap harus dilakukan perencanaan keuangan dan bersyukur masih punya uang. Begitu juga pada saat bisnis. Bersyukur karena tadi masih ada cash flow-nya, ya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah diatur kondisi keuangannya, punya dana darurat dan atur pinjamannya. Sebenarnya ini sama dengan keuangan bisnis. Diatur arus kasnya. Berapa bahan-bahan yang dibutuhkan? Bagaimana memberikan utang piutangnya? Begitu juga dengan keuangan pribadi. Arus kasnya seperti apa? Dana daruratnya seperti apa? Pinjamannya seperti apa? Kondisi kritis arus kasnya yang ditekan. Pengeluarannya yang ditekan. Oke, nah kemudian kita punya manajemen resikonya. Sama dengan keuangan bisnis. Punya yang namanya dana darurat tadi untuk bisnis. Saya sering, waktu itu saya dengan Gusti Bendoro, putrinya Sultan. Beliau di Yogyakarta bisnisnya adalah spa, kecantikan. Saya IG live dengan beliau. Saya tanya, Gusti dengan kondisi tahun 2020, saya waktu itu 2020. Di berapa bulan berjalan COVID ya, usahanya tutup. Karena nggak ada orang yang datang ke spa-nya. Saya tanya, Gusti mempersiapkan dana darurat dalam jumlah berapa bulan? Katanya 6 bulan. Waktu itu COVID sudah berjalan hampir 1 tahun. Kerepotan dia karena menyisikan dana darurat atau tadi manajemen resikonya hanya untuk 6 bulan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ada beberapa karyawan yang akhirnya harus dirumahkan. Gitu. Tapi balik lagi, jangan dirumahin katanya gitu. Jujur dengan para karyawan bahwa kondisi keuangan perusahaan seperti ini. Ya tadi, ya banyak yang dilakukan. Bukan hanya Gusti Bendoro, semua banyak dilakukan. Mundur pembayarannya, dulu nggak ada THR gitu ya. THR-nya dimundurin atau dapatnya setengah gitu. Ini yang paling penting, pondasi keuangan kita, baik keuangan bisnis maupun keuangan pribadi. Kita akan lihat ya. Kemudian kita baru punya tujuan keuangan. Makanya tadi setelah ini bisnisnya berjalan, manajemen resikonya aman, baru kita ngomongin tujuan keuangan pribadi. Mau buka berapa outlet sih kopinya? Gitu ya. Mau buka berapa cabang sih distronya gitu. Bikin bisnis plan-nya itu jelas. Kenapa? Karena bisnis plan ini berpengaruh dengan proses pendanaan yang akan nanti Bapak dan Ibu cari atau butuhkan. Begitu juga dengan keuangan pribadi. Tujuan keuangan Bapak dan Ibu apa? Tujuan bisnis adalah untuk kebutuhan pribadi. Punya tujuan dana pensiun, dana menikah, dana anak gitu ya. Tapi kalau bisnisnya aja nggak direncanain, maka boro-boro Bapak dan Ibu akan merencanakan tujuan keuangan pribadi. Kemudian ngomongin tentang pensiun, kemudian ada distribusi kekayaan. Begitu juga sama. Pada saat Bapak dan Ibu membangun sebuah bisnis, tujuan bangun bisnisnya adalah untuk diwariskan kepada keluarga. Betul Bu? Ya kan? Ujung-ujungnya keluarga, makanya dibangun dengan tepat. Yuk lanjut lagi. Nah ini kalau arus, banyak kejadiannya seperti ini. Begitu juga nih dengan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Enggak beda jauh, cuman beda jenisnya aja. Kalau ngomongin tentang keuangan pribadi, rata-rata seperti ini. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Ini nih, bisnis itu seperti ini, akhirnya ngutang lagi sana, butuh dana sini lagi gitu. Karena tadi pencatatannya nggak jelas, model bisnisnya nggak jelas. Ya, kalau kondisi pribadi keuangan rumah tangganya begini, otomatis akan ngambil keuangan bisnis. Tutupin dulu deh pakai uang bisnis gitu. Besoknya nggak diganti lagi. Ya, yuk lanjut lagi. Nah, ini ibarat ember bocor. Kalau embernya kayak gini, diibaratin dengan kondisi keuangan Bapak dan Ibu atau kondisi keuangan bisnis Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Pak, udah mulai senyum-senyum. Ini ada ember, bocor.
Kalau misalnya ini diibaratkan adalah bisnisnya Bapak dan Ibu, atau misalnya ini adalah kondisi dompet keuangan keluarga, apa yang dilakukan Pak? Habis duitnya. Terus nggak ada pemasukan. Yang Bapak lakukan? Ditambal. Pengeluarannya dicekek ya, pengeluarannya diperkecil tapi ditambah katanya gitu kan ya. Oke, Bu, ada yang bisa dilakukan kalau misalnya kondisi bisnis, keuangan bisnisnya seperti ini atau keuangan pribadinya seperti ini? Kalau sudah parah seperti itu ya, agak susah juga ini. Kalau udah parah agak susah banget. Iya, harusnya dari kecil mestinya sudah harus diketahui bocornya di mana, cepat-cepat ditambal. Tapi kalau dari kecil-kecil istilahnya gali lubang tutup sumur ya agak susah juga gitu. Agak susah juga. Iya. Nah, ini pesan moralnya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memiliki sebuah bisnis, tadi perlu adanya laporan atau pencatatan keuangan biar Bapak dan Ibu menganalisa apakah bisnis Bapak dan Ibu ini bocor gitu ya. Apakah bisnis Bapak dan Ibu ini merugikan gitu atau bisnis Bapak dan Ibu ini memang tidak pernah akan bisa untung. Kita belajar menganalisa dari pencatatan keuangan Bapak dan Ibu, baik ngomongin keuangan bisnis ataupun keuangan pribadi sama. Cuman dia dua kantung yang berbeda. Tapi kantungnya saling mempengaruhi. Kenapa? Karena rata-rata kita berbisnis tujuannya adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Betul Bu? Oke, yuk lanjut lagi ya. Nih dia ngomongin anggaran pribadi. Kalau tadi udah ada pencatatan, ini kita sekilas aja. Nanti kita akan tanya jawab. Nah, ketika Bapak dan Ibu memilih pendapatan, baik itu pendapatannya dari bisnis dan lain-lain sumbernya, sama dengan juga bisnis. Apakah pendapatannya dari bisnis 1, 2, 3, gerai 1, 2, 3, harus punya pencatatannya. Kemudian lihat pemasukannya ya, kemudian atur, biasanya kita juga akan bayar pajak, bisnis juga begitu. Keuangan pribadi juga begitu ya. Kemudian tadi, jangan lupa untuk donasi, karena banyak sekarang pembisnis-pembisnis lagi menggaungkan sociopreneur ya. Gitu. Saya kemarin habis IG live juga dengan teman-teman dari Biung, dia ada di Jogja. Usahanya adalah pembalut ya, pembalut dari kain untuk para perempuan. Waktu dia mendirikan itu, masalahnya adalah dia nggak suka dengan hasil data yang mengatakan bahwa sampah yang dihasilkan di Indonesia hampir berapa persennya itu karena perempuan dari pembalut yang dipakai oleh perempuan setiap bulannya. Dia nggak terima dengan hasil itu. Akhirnya dia membangun Biung Foundation gitu ya. Dia membangun itu pembalut itu diganti dengan kain. Tapi tadi sociopreneur di Indonesia itu tantangannya berat. Berbeda dengan Bapak dan Ibu yang bisnisnya konvensional. Lebih berat lagi tantangannya. Oke, yuk kita lihat lagi. Kemudian ada yang menabung dan berinvestasi. Begitu juga dengan keuangan bisnis. Ketika ada keuntungan itu mulai dipisahkan. Berapa persen misalnya untuk aset investasi untuk mengembangkan lagi bisnisnya. Makanya judulnya hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan aset bisnis kita untuk mengembangkan bisnis yang akan datangnya. Jadi contoh kecilnya seperti ini. Bapak dan Ibu punya keuntungan misalnya setiap bulan itu ada di 100 juta misalnya. Setelah bukan bersih ya, masih kotor. Setelah dikurangin biaya-biaya atau liability, dapatlah misalnya 20 juta. Oke, udah dikurangin gaji sendiri. Jangan lupa ini jarang menggaji diri sendiri. Oke, gaji itu tanya lagi, Riz berapa persen? Lihat lagi kondisi keuangan dari bisnis Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira berapa yang akan diambil untuk kebutuhan pribadinya. Ambil, pindahin ke rekening pribadi ya. Nih, contoh, keuntungan bersihnya adalah 20 juta gitu ya. Jangan 20 jutanya ini langsung dibuatin lagi untuk bisnis. Tapi ada di spare lagi. Misalnya 50% untuk dana daruratnya gitu kan ya. Karena baru memulai bisnis. Atau misalnya 20%, tadi keuntungannya 100 juta ya, 50 gitu, 20. 10 jutanya misalnya untuk aset investasi gitu kan ya. 10 jutanya lagi adalah untuk kebutuhan darurat. Ya, kenapa? Karena tadi tiba-tiba lebaran naik bahan bakunya. Ini bisa digunakan.
Ya, sedangkan untuk yang 10 jutanya lagi ini adalah aset yang bisa kita gunakan adalah untuk invasi bisnis kita. Ya, jadi tidak melulu begitu kita dapat keuntungan langsung diputar lagi untuk bisnis. Harus ada mitigasi resikonya. Oke, kemudian jangan lupa berbisnis pun harus punya asuransi atau mitigasi resikonya. Saat ini banyak sekali gitu kan ya, bendera-bendera insurance itu menawarkan untuk perlindungan bisnis Bapak dan Ibu. Apalagi bisnis Bapak dan Ibu misalnya saat ini dilakukan secara online ya. Kan menutupkan ada asuransinya tergantung produk-produknya. Kayak telur ada asuransinya Mbak. Pada saat proses packaging pengirimannya kalau pecah ada. Tuh, kenapa? Karena tadi ketika orang mengeluarkan duit jangan sampai barangnya nggak datang ke aku atau jangan sampai barangnya rusak. Dan itu juga kita menggunakan mitigasi resiko dengan asuransi memperkecil kerugian ya Mbak ya. Nah, itu harus ada strateginya. Jangan kita mau untung besar gitu ya, tapi kita merugikan orang lain, itu akan merugikan kita nantinya ya. Yuk lanjut lagi. Kemudian cicilan. Nah, tadi kalau ngomongin utang piutang nih. Ya, konversi arus kas itu nggak boleh lebih dari 30 hari. Jadi kalau ngutangin orang jangan kelamaan. Kenapa? Karena cash flow bisnisnya juga harus terus berputar. Ya, pada saat kita mau ngambil cicilan dilihat lagi. Kalau dari keuangan pribadi itu nggak boleh lebih dari 30 sampai 35%. Oke, kalau udah sampai 50 atau 60, begitu juga dengan bisnis, maka nanti akan rusak keuangannya. Ya, yuk kita lanjut lagi. Kemudian dari pengeluarannya. Nah ini arus kas bisnisnya juga harus diperhatikan. Apa-apa yang dikeluarkan. Saya rasa dengan adanya COVID-19 ini, pengeluaran bisnis Bapak dan Ibu juga tidak terlalu besar. Karena tidak sewa-sewa tempat, tidak sewa-sewa gerai, betul enggak? Ya, semua dilakukan dari rumah. Dan saat ini orang malas untuk sewa-sewa lagi. Kenapa? Karena semua bisa dilakukan secara online. Meskipun ada beberapa bisnis tertentu yang tetap harus ada outletnya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah ini adalah contoh catatan arus kas bulanan untuk keuangan pribadi. Sesimpel ini Bapak dan Ibu maka bisa dilakukan. Tinggal di list aja. Sebenarnya bisa dilakukan. Begitu juga dengan pencatatan keuangan bisnis. Yang kita butuhkan hanyalah disiplin. Karena kalau tidak dilakukan pencatatan, teman-teman dari pendanaan atau investor juga nggak akan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini keuangan pribadi. Dari sini Bapak Ibu bisa menentukan, oh pengeluaran aku sebenarnya lihat tuh ya, yang aku butuhkan 4.500.000 nih tiap bulan. Ya, karena pengeluaran aku 4.225.000. Tuh, udah nabung segala macam udah ada. Artinya ketika Bapak dan Ibu membangun sebuah usaha, gaji diri Bapak dan Ibu dengan senilai 4.500.000. Makanya tahu dulu kebutuhan hidup pribadinya berapa, gitu ya. Kalau ini kita pemilik bisnis sendiri, masukkan gaji kita setelah kita hitung di sini. Tapi kalau ternyata bisnis kita belum bisa membayar kita dengan gaji 4.500.000, maka ya tidak masalah. Kan ada tuh yang baru mulai, kebutuhan aku segini gitu. Makanya tadi pada saat memulai bisnis diperhitungkan dulu. Sebelum kita terjun ke dalam dunia bisnis, punya dana darurat dulu. Yang bisa membantu kita kehidupan, biaya kehidupan ini terus bisa dibayar, apalagi yang punya cicilan utang dan lain-lain. Saya selalu bilang dengan orang-orang yang akan resign dan memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, minimal sekali punya dana darurat untuk 3 tahun. Ya, 3 tahun yang disesuaikan dengan berapa kebutuhan setiap bulannya. Jadi pada saat kita memulai bisnis 3 tahun, gak direpotin urusan rumah tangga yang uangnya kekurangan. Jadi fokus untuk ngembangin bisnis. Kenapa? Karena garansi untuk keuangan rumah tangga udah aman 3 tahun ke depan. Ya, apalagi teman-teman yang akan resign misalnya dari perusahaan gitu ya, resign. Memutuskan untuk berbisnis nih, 3 tahun pertama bisnis itu nggak mudah Bapak dan Ibu. Ya, kecuali Bapak dan Ibu adalah seorang investor. Ya, menanamkan modalnya, dapetin cash flow-nya setiap bulan ataupun dapetin dividennya. Tapi ketika kita membangun bisnis, biar pikiran ini fokus, nggak diganggu dengan urusan rumah tangga, maka punyalah dana darurat. Minimal sekali untuk 2 tahun atau 3 tahun. Membingin bangun bisnis 3 tahun itu sulit. Ya, biar bisa fokus. Karena kalau misalnya, udah bangun pertama, aduh kurang, wah, nggak akan berjalan bisnisnya. Yang ada stres. Betul Bu? Iya. Ibu bisnisnya apa Bu? Ya? Craft?
Jahit, oke. Sudah berapa lama? Dari 2014. Sejak ada COVID-19 gimana? Oke, sempat off 2 tahun kenapa Bu? Karena nggak di sini. Sekarang baru memulai lagi. Kemudian pada saat memulai lagi apa tantangan terbesarnya? Berubah semua. Apa yang berubah Bu? Daya beli, ongkos produksi, semuanya berubah. Jadi putus asa nggak? Enggak. Oke, apalagi udah ikut kelas ini ya. Oke, Mas, ya tidur dia kan. Oke, bercanda Bung. Oke, dengerin nggak dari tadi? Dengerin ya. Bisnisnya apa? Angkringan. Di Jogja angkringan terkenal banget loh. Sekali makan 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, tahu-tahu udah 30.000 juga makan ya kan gitu. Kayak gitu makan Padang aja sekalian boleh Mbak? Bercanda. Angkringan udah berapa lama? Baru mulai. Kenapa kok angkringan? Oke. Yang lewat makanan gede semua. Oke. Oke. Oh jadi kamu terbesit lah gitu, yang ringan-ringan aja deh gitu ya, angkringan gitu. Berapa modal yang pertama kali dikeluarin? Kenapa? Nggak megang. Oh, usahanya bareng teman. Oke, nah ini bahaya nih. Ketika dia pakai bisnis, udah yang megangnya teman gitu kan? Gitu ya. Semua akan berubah kalau ada kesempatan. Ada baiknya ketika kita berbisnis atau join, kita juga harus tahu tentang kondisi keuangan. Oke, banyak sekali yang datang ke saya, temen aja yang ngatur, gitu kan ya. Aku ini aja, tapi lewat dengan pencatatan keuangan ya. Oke, nah ini adalah contoh arus kas bulanan ya. Nah ini untuk dana darurat. Kalau kita ngomongin dana darurat, sebenarnya dana darurat untuk bisnis itu memang digunakan kalau misalnya dalam kondisi-kondisi bisnis lagi tidak bertumbuh. Begitu juga dengan kondisi dana darurat untuk kebutuhan pribadi. Ya, karena rata-rata kalau teman-teman sumber keuangan pribadinya adalah dari bisnis, ini tuh. Karena penghasilan bisnisnya tidak bertumbuh gitu ya, atau tidak cash flow-nya tadi turun sampai 50% penjualan, maka akan berpengaruh pada keuangan bisnis. Angkat tangan ya buat Bapak dan Ibu yang saat ini pengeluaran keuangan bisnisnya mempengaruhi keuangan rumah tangga. Angkat tangannya. Angkat tinggi-tinggi Bapak dan Ibu. Biar dilihat sama Kemenparekraf nih kan gitu. Nanti akan ada kelas lagi gitu kan ya. Oke, angkat. Yang lain gak ada sebelah sana Bapak dan Ibu aman? Malu-malu. Loh, ini di belakang ada timnya Kemenparekraf loh Bapak dan Ibu ya. Nanti akan ada kelas lagi nih di Depok nih ya kan. Betul nggak Mas ya? Angkat tangan nih, jangan malu-malu. Yang berpengaruh kondisi keuangannya Bapak? Bisnisnya mempengaruhi keuangan rumah tangga? Oke, Ibu? Alhamdulillah aman. Ibu? Alhamdulillah aman. Tapi sebenarnya berpengaruh cuman gak enak aja ada tetangga, oh enggak ya? Ya, biasanya gitu kan ya, kalau pembisnis kalau dilihat tetangga malu, maunya bisnisnya diluangin bagus aja. Ibu berpengaruh? Ya. Berpengaruh. Istri gimana Pak? Yes. Ya, tuh. Betul Pak. Iya, karena guru juga pengen gajian ya Pak ya. Oke. Yes. Ya, oke nih ya. Tuh lihat, berpengaruh semuanya. Kenapa? Karena tadi keuangan bisnis, tujuannya berbisnis adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Makanya dua-duanya harus diatur. Kalau bisnisnya nggak diatur, keuangan keluarganya nggak diatur, bisa berantakan. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini dana darurat untuk kebutuhan rumah tangga. Single 6 kali, menikah 9 kali, dan kemudian 12 kali. Oke? Bu kenapa teriak? Uangnya udah langka Riz katanya gitu. Kenapa Mbak? Uangnya aktif banget ya? Ya kan? Pengeluarannya aktif banget ya. Single tuh 6 kali itu dari pengeluaran ya. Itu kalau ngitungnya dari pengeluaran, kalau dari pendapatan seperti apa tuh? Ya, begitu juga dengan dana darurat untuk bisnis. Ya, berapa cash flow setiap bulan yang dikeluarin? Ya, kebutuhan-kebutuhan liability dari bisnisnya. Bu, aman dana daruratnya?
Alhamdulillah darurat Rista gitu kan ya. Pak, aman dana daruratnya? Insya Allah darurat Pak. Ya kan? Nih, ibu-ibu nih, harusnya tadi itu bawa bapak-bapaknya ya kan. Mbak Tati darurat dananya? Darurat. Ya kan? Ya pertanyaannya gitu. Ya kan langsung ngejebak. Mbak Tati darurat dananya? Udah. Gitu ya kan. Ya, darurat dananya Mbak Tati juga tuh kan. Ya karena tadi nggak bisa edukasi keluar-keluar kota. Ya kan? Itu darurat juga tuh ya. Nih untuk kebutuhan dana daruratnya ya. Nih bapak-bapak bebannya makin berat, untung aja istrinya nggak ikut ya Pak ya. Ya, kalau ikut udah langsung tumpah dana darurat rumah tangganya, makanya bisnisnya yang benar gitu kan. Gitu ya, kalau ibu-ibu tuh gitu ya. Oke, catat dulu Pak, foto dulu kasih ke istri. Ya, setelah itu nih bantuin aku bisnis gitu kan ya. Kan gitu. Sekarang kan banyak tuh di Instagram ya, yang cari duit, yang ngabisin duit gitu kan. Nah, ya, oke. Ya, oke. Pertanyaannya dana darurat nih, ibu-ibu nih seneng banget ya. Oke, dana daruratnya disimpan di sini. Begitu juga dengan bisnis. Ya, dana darurat Bapak dan Ibu bisa disimpan di sini. Untuk pengembangan bisnis tadi kita butuh yang liquid. Ya, aset-aset investasi untuk bisnis dan keuangan pribadi bisa melakukan sini. Rekening, deposito, logam mulia dan reksadana pasar uang. Apalagi saat ini sistem pendanaan banyak banget dengan pakai sukuk, obligasi dan lain-lainnya. Ya, mau yang syariah, mau konvensional semuanya ada. Ya, tinggal Bapak dan Ibu nyamannya seperti apa. Kenapa harus dimasukin sini? Karena tadi pada saat kita ngomongin keuangan bisnis kita nggak tahu. Ya, bisnis hari ini bisa naik 100%, dalam berapa bulan bisa langsung drop. Nggak ada yang tahu tiba-tiba COVID-19 masuk ke Indonesia. Nggak ada. Ya, resiko tuh datangnya nggak pernah assalamualaikum. Ya, nggak pernah ketok pintu. Nggak ada Riz, aku resiko mau masuk ke bisnis kamu itu nggak ada. Ya, kalau kayak gitu udah langsung saya tutup, langsung nggak usah masuk sana gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, oke, yuk kita lanjut lagi. Nah ini utang, ya, ini rata-rata utangnya kayak gini. Utang rumah tangga mempengaruhi utang bisnis. Bisnis baru naik dikit, ngutang ngambil mobil. Ada yang kayak gini Bu? Enggak, tetangga ya Bu ya. Gitu. Ada yang kayak gini, ini bahaya loh. Banyak sekali gitu ya pelaku bisnis, walaupun tidak semuanya, tapi yang datang ke saya rata-rata begini nih. Begitu ada COVID-19 gak bisa lakukan pembayaran utang mobil, utang KTA dan lain-lain yang digunakan untuk modal bisnis. Bisnis terus disalahin Riz. Gitu kan. Ya salah sendiri bapaknya berbisnis duitnya gitu kan. Nah ini nih hati-hati. Gak bisa bayar KPR rumah, gak bisa bayar KTA, gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu. Karena utangnya terlalu besar, enggak melihat pendapatan dari bisnis. Pada saat bisnisnya kolab enggak punya mitigasi resikonya, udah babak belur. Kalau kata almarhum Didi Kempot, ambiar keuangannya. Ya, yuk lanjut lagi. Nah, utang baik begini. Nah, ya, dimana ketika kita berhutang itu bisa menghasilkan kembali. Begitu juga dengan utang bisnis. Ya, dikira-kira porsinya. Tidak boleh lebih dari 30-35% dari aset bisnis maupun kebutuhan keuangan pribadi. Oke, aman Bu? Aman. Oke. Aman barista, orang udah kejadian gitu kan. Telat sih Kemenparekraf datang ke Depoknya. Ya kan tuh, ada tim Kemenparekraf tuh Bu di belakang Bu. Ya. Yuk lanjut lagi. Nah, ini kalau tadi di dalam bisnis ada mitigasi resikonya, sebagai pelaku bisnis kita yang membuat bisnis dan kita mengerjakan, suka lupa. Bisnisnya diasuransiin, kita pelaku bisnisnya nggak diasuransiin. Nggak punya mitigasi resikonya dalam bentuk kesehatan gitu ya, baik jiwa gitu. Faktanya, di tahun 2020 gitu ya, fakta kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa searching, kurang lebih 11.000 anak menjadi yatim piatu, bahkan yatim piatu karena orang tuanya tutup usia. Kasus yang saya tangani di tahun 2021 dari daerah Subang, datang ke saya. Anak baru lulus kuliah. Dia 2 bersaudara, lulus kuliah, adiknya 1 SMA kelas 3. Sama ibunya yang hanya seorang ibu rumah tangga. Datang ke saya, nangis, saya kaget.
Dan kita konsultasinya by online, by Zoom. Karena dia dari Subang, saya di Jakarta. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Karista tolong saya. Saya ditinggalin warisan. Wah enak dong dalam hati saya warisan gitu kan. Orang kalau dengar warisan tuh enak banget. Tapi ketika warisannya utang orang pada nolak gitu loh herannya saya. Ya, meninggalkan warisan utang bisnis 8 miliar. Ya. Berat ya Pak ya? Berat ya Pak? Berat banget ya Pak ya? Bisa bunuh diri. Ya. Jangan bunuh diri Pak ya. Ya. 8 miliar. Makanya hati-hati pada saat berbisnis. Jangan terlalu maruk dengan keuntungan tanpa mempunyai mitigasi resiko. Kalau memang total aset pencatatan bisnis Bapak dan Ibu memang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Keluarga yang ditinggalkan. Saya sebagai perencanaan keuangan mau bantu apa 8 miliar ketika saya cek asetnya. Dia punya aset 3 rumah. Begitu diceritain, satu asetnya ini rumah ditinggalin nenek kakeknya. Gak mungkin ngusir orang tua bapaknya. Aset yang kedua ditinggalin dengan teman bisnis bapaknya. Tidak ada hitam di atas putih. Bagaimana kita mau ngambilnya? Rumah yang ketiga yang ditempatin oleh si anak ini sama ibunya bertiga ternyata sudah digadaikan ke Bank Nagari kalau tidak salah. Debt collector dengan berbagai macam kartu kredit dan lain-lain itu datang. Bisnisnya bertiga. Parahnya lagi keluarga nggak tahu siapa rekan bisnis bapaknya. Parah tuh. Makanya berbisnis itu harus lihat kemampuan Bapak dan Ibu. Jangan tujuannya baik, tapi ujung-ujungnya resiko datang malah memberikan yang tidak baik. 8 miliar. Waktu itu konsultasi saya sama saya di jam 8 malam. Saya sebagai perencana keuangan juga angkat tangan ke kamera. Tidak bisa membantu apa-apa. Yang saya cuma bisa duduk bareng dengan keluarga. Tapi lagi-lagi yang namanya keluarga. Ketika ngomongin aset, warnanya tadi merah. Ketika ngomongin utang piutang, warnanya jadi berubah. Ya, nah, ya kan mulai serem nih Aris. Gitu ya, faktanya begitu. Ya, Arista nggak nakut-nakutin, makanya jangan cuan-cuan melulu hitungannya Pak ya. Untung dulu ya, lihat resikonya ya. Lanjut lagi, nih kita harus punya mitigasi resikonya. Banyak banget, 2020 sampai 2021 banyak banget. Ada anak yang sekolah di luar negeri balik ke Indonesia cuman buat ngurusin utang kartu kredit bapaknya waktu itu ada di 450 juta sama utang apa ya, kalau di bank itu kayak apa ya, kayak pendanaan gitu ya, utang di bank. Itu ada utangnya di 2,5 M. Ya. Lagi-lagi istrinya ibu rumah tangga. Saya bilang kalau untuk kartu kredit selagi dia punya asuransi everything is okay. Tapi ternyata semua gitu kan ya, utang piutangnya tidak ada asuransi. Mau tidak mau harus datang ke banknya dan minta keringanan. Kalau misalnya kamu nggak mau bayar utangnya, maka jangan jadi ahli warisnya. Nah, kan saya ngajarin yang enggak kan gitu. Oke. Ya, tapi beban moral. Yuk lanjut lagi. Ya harus punya yang namanya perlindungan ya Bapak dan Ibu ya. Baik itu kesehatan gitu ya. Karena tadi ketika bisnis Bapak dan Ibu tidak berjalan dengan baik, maka Bapak dan Ibu juga akan mempengaruhi psikologi kita. Kenapa? Beban. Karena uang bisnis kita untuk rumah tangga juga sebagian besar. Gitu ya, makanya perencanaan keuangan bisnis itu penting sekali. Pencatatan itu juga penting sekali. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengukur berapa sih dana yang dibutuhkan one day kalau bisnis ini bertumbuh. Karena faktanya ada orang yang memulai bisnis siap untuk kaya, ada orang yang ketika berbisnis tidak siap untuk kaya. Contohnya Riz, ada orang yang melakukan perencanaan detail bisnis plan-nya pada saat bisnisnya growth atau bertumbuh, dia mentalnya siap. Tapi ada orang yang bisnisnya berjalan aja, tiba-tiba bisnisnya bertumbuh, berubah semua, balik lagi ke nol. Artinya dia tidak siap.
Maka berbisnis bukan hanya ngomongin tentang bisnis plan, berbisnis bukan hanya ngomongin tentang seberapa banyak modal yang dibutuhkan, tapi siap nggak Bapak dan Ibu dengan mentalnya. Karena mental pembisnis adalah mental siap untuk rugi. Ya, oke yuk lanjut lagi. Nih proteksinya, Bapak Ibu juga nggak perlu saya jelasin lagi. Ini yang Bapak dan Ibu butuhkan gitu ya sebagai pemilik bisnis. Jangan sampai kita mewariskan hal yang tidak buat keluarga kita. Jadi ada pentingnya Bapak dan Ibu juga memiliki perlindungan. Karena faktanya biaya rumah sakit itu inflasinya mencapai 35-36% biaya obat-obatannya. Oke, apalagi COVID-19, teman saya pernah kemarin tuh ada kena badai sitokin, itu habis kurang lebih 350 juta. Terkena badai sitokin kemarin. Bisa berubah nanti ya keuangannya ya. Yuk lanjut lagi. Nah ini Mbak Tati udah nunggu-nunggu. Riz lama banget sih Riz gitu kan ya. Oke Mbak Tati ini tips and tips kita ya. Bapak dan Ibu bisa baca, Bapak dan Ibu bisa difoto gitu kan ya. Nah nanti soal yang tadi bagaimana membuat atau pencatatan dan neraca atau laporan laba ruginya. Saya sudah kasih ke tim Kemenparekraf. Nanti bisa diberikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir gitu kan ya. Tolong belajar pelan-pelan gitu. Karena kalau tidak dimulai, Bapak dan Ibu tidak akan pernah siap untuk bisnisnya maju. Kalau misalnya tidak mau manual, gunakan proses pencatatan yang saat ini Bapak dan Ibu bisa download ya di App Store maupun di Google Play Store. Di situ banyak banget yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, Riz boleh spill nggak? Karena saya tidak di endorse gitu kan ya. Jadi tinggal cari aja pencatatan keuangan bisnis, muncul semua. Tinggal cari mana yang menurut Bapak dan Ibu mudah untuk dilakukan. Karena faktanya kita dipaksa untuk go to digital, tapi kitanya sendiri nggak siap untuk go to digital. Jadi mau nggak mau belajarlah pelan-pelan ya. Oke, baik ini adalah tips keuangan pribadi dan bisnis gitu ya Bapak dan Ibu bisa lihat. Kalau ngomongin keuangan pribadi harus ada keterbukaan keuangan dengan pasangan. Karena kalau misalnya nggak ada keterbukaan akan ada selingkuh uang. Nah menarik lagi nih ngomongnya ya. Gitu. Ntar Mbak udah ketawa udah kayak layangan putus gitu kan ya. Oke, miliki arus kas positif itu juga sama. Kemudian miliki dana darurat pribadi dan asuransi, lunasi cicilan dan pinjaman, buat rencana keuangan serta evaluasi berkala. Keuangan rumah tangga pun harus dievaluasi karena kita punya tujuan. Keuangan bisnis pun harus dievaluasi karena kita juga punya tujuan ya. Dua-duanya sebenarnya sama, cuman satu produknya adalah bisnis, yang satu adalah rumah tangga. Keuangan bisnis mempengaruhi keuangan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga mempengaruhi keuangan bisnis. Dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini aja materi dari saya. Semoga bisa membantu. Mbak, kalau misalnya kita mau tanya jawab boleh ke sini. Boleh, iya terima kasih. Oke, thank you. Bapak dan Ibu tepuk tangannya dong. Thank you. Oke, saya panggilnya Karista aja. Karista aja Mbak Tati boleh. Mohon izin, aku bukan Mbak Tati. Mbak, aku Mbak Andi. Bu Tati itu ibu kabit kami. Oh, tiba aku ya. Harusnya beliau yang tadi menjadi moderator, tapi karena ada kegiatan lain, baik. Diwakilkan oleh saya. Ya, oke, baik. Dengan Mbak Andi ya. Iya, siap. Siap. Yuk Mbak Andi. Baiklah, Karista, saya akan membagi dalam sesi pertanyaan ini membatasi 3 pertanyaan saja ya. Untuk mengefisienkan waktu ya. Boleh, baik Mbak. Iya. Baik Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya disilahkan. Yes. Iya. Oh langsung ya. Kayaknya Bapak dulu ya Bu ya, tadi Ibu-Ibu melulu. Iya, terima kasih, mohon bantuannya dari panitia. Ya, terima kasih. Bapak-bapak dulu yang bertanya, Ibu-Ibu nanti di belakang Bu ya. Gitu. Oke Pak, silakan. Ya baik, saya Saman kebetulan dari Cinere ya. Iya Pak. Alhamdulillah tadi sudah mendapat arahan dan jabaran yang luar biasa menurut saya gitu ya. Amin, alhamdulillah. Pengalaman dalam hidup ya. Mungkin saya cerita sebuah kasus gitu ya, kasus bisnis. Jadi bisnis itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian kita sudah menyisihkan terkait dengan persiapan untuk kontrak tempat berikutnya. Dan kemudian juga sudah menyiapkan pengurangan terkait dengan aset. Ya, setiap bulannya kita sudah keluarkan. Nah, dengan kondisi COVID seperti ini sebenarnya awal-awal tuh sudah bagus lah gitu ya. Tapi akhirnya itu dana cadangan yang kita siapkan dengan proses 2 tahun itu akhirnya terpakai lah habis gitu ya.
Nah, berikutnya yang menjadi kasus adalah karena tempat itu menjadi biasanya kalau bisnis itu suka ngontrak tempat deh. Ya. Ini menjadi sebuah permasalahan gitu ya. Ketika dana cadangan sudah habis, kemudian kontrak juga habis. Sementara kita ingin mempertahankan sebuah bisnis kita gitu ya, walaupun dengan kondisi yang omsetnya menurun, tapi karena itu menjadi sebuah perjalanan hidup yang perlu disiapkan gitu ya, karena kita menjadi tumpuan adalah bisnis itu. Nah, mungkin adakah solusi yang bisa kita ambil atau bisa dijelaskan dengan kasus seperti ini? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus banget. Mbak, aku jawab satu-satu dulu ya, biar aku nggak lupa gitu kan ya. Oke, baik Pak, ini pertanyaannya bagus banget. Ini sebenarnya perjalanan hidup Bapak sendiri gitu kan ya Pak. Kenapa? Karena terbata-bata mau ceritanya. Gitu ya. Berat Pak, bener berat. Boleh Pak nangis Pak. Oke, enggak ya. Oke, semangat ya Pak ya. Buktinya mau datang ke Kemenparekraf ini saja udah salut banget. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu ya. Oke. Artinya Bapak dan Ibu enggak hanya berdiam diri tapi kepengen ada perubahan. Dengan kasus Bapak, Riz, kita sudah melakukan manajemen keuangan. Oke, mungkin dalam 1 tahun pertama karena mempersiapkan hanya ada 12 bulan, kita bisa bertahan. Strategi A, B, dan C sudah kita lakukan. Tapi ternyata belum bisa menentukan menghasilkan dengan posisi yang hijau kembali. Agak sedikit sulit gitu kan. Tapi ketika kita mencoba kembali, at the end, usaha kita ini gitu ya, membutuhkan tempat. Tapi ternyata tempatnya juga udah habis nih masa sewanya. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab Bapak dan Ibu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab Bapak? Pindahin ke Bapak ya Pak, kasih ke rumah ya, gitu. Mbak bisa jawab? Apa jawabannya? Good. Ada lagi yang bisa jawab? Kita sama sharing di sini sebagai pelaku bisnis Bapak dan Ibu. Saya rasa bukan hanya Bapak aja yang ini mengalami ini. Hampir semua yang kalau misalnya punya outlet gitu ya, yang harus ada tempatnya, sewa dan segala macam ya. Ketika sewanya habis dan nggak bisa bayar lagi sewanya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa Bu? Rumahnya dijual Bu? Pak, jawabannya adalah betul kata Ibu tadi. Dunia belum berakhir. Saat ini, even Bapak punya tempat sekalipun, kita harus tetap berjarak. Banyak orang yang khawatir untuk keluar rumah. Ya, untuk memperkecil tadi pengeluaran, Bapak bisa lakukan dari rumah. Strateginya berubah, Pak. Memang tidak mudah. Lakukan penjualan secara online. Ya. Sudah dilakukan. Ya. Udah nggak tempat lagi. Oke, Pak itu bisnisnya apa kok boleh tahu? Ada, betul. Bisnisnya tetap di situ karena di rumah udah penuh banget peralatannya. Oke. Oke, good. Saya punya satu teman. Dia bisnisnya sama kayak Bapak. Ya. Barang-barangnya frozen foodnya. Dia bingung nih, Riz. Ya, kebetulan bisnisnya sama. Ayam. Dan sebenarnya ayam itu banyak peminatnya sebenarnya ya Pak ya. Tapi karena tadi nggak bisa sewa tempat. Yang dilakukan teman saya apa? Dia cari temennya yang punya tempat kosong, gue sharing profit Pak. Itu yang dilakukan. Karena tadi nggak punya uang buat bayar, saya sewa. Tapi saya bisa memberikan bahwa ini loh laporan keuangan bisnis fried chicken saya. Kalau ini bisa berjalan, maka saya bisa lakukan namanya sharing profit. Berapa keuntungannya? Balik lagi ke Bapak. Beraninya berapa? Tapi biasanya rata-rata ya. Alhamdulillah tuh teman saya kasusnya sama seperti dengan Bapak. Itu perhitungannya 60-40. Betul ya? 60 buat Bapak, 40 buat si pemilik yang punya tempat. Itu salah satu solusi. Ya. Mau tidak mau. Sembari nanti Bapak melihat apakah nanti bisa sewa tempat lagi atau rumahnya mulai diperbaikin. Ya,
Kalau misalnya kita nanti pakai sewa tempat lagi, biayanya akan lama, dan kalau ada resiko begitu lagi kejadiannya, better Bapak pindahin ke rumah. Tapi gimana caranya? Dikumpulin dari keuntungan 60% tadi, kira-kira Bapak spare lagi nih. Tujuannya berapa yang Bapak butuhkan untuk merenovasi rumah sehingga Bapak punya tempat sendiri untuk jualan fried chicken. Apakah 100 juta, apakah 200 juta? Untuk tempat space saja Bapak jualan. Yes, betul. Nah, makanya jangan berhutang. Dari keuntungan tadi Bapak kumpulin. Nah, tapi jangan lupa pengeluarannya itu ditekan, baik pengeluaran rumah tangga gitu kan ya, maupun pengeluaran bisnisnya tadi. Gitu. Kalau bisa dilakukan dibuat secara massal gitu ya, jualannya pakai online ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi kan kalau bisnis ayam kan susah ya Pak untuk online ya. Gitu. Karena digoreng Bu. Gitu, bukan frozen. Kalau frozen Bapak bisa masukin ke e-commerce. Butuh prior betul. Iya, ditambah lagi minyak harganya langka ya. Minyaknya naik 2 liter 48.000 gitu kan ya. Berapa keuntungan RIS? Ya kan? Nah itu. Salah satu cara seperti itu Pak. Ya, yang dilakukan adalah saya bisa kasih saran adalah bikin 60-40 gitu. Perbandingan, berbagi profit. Sembari dari 60 tadi Bapak hitung lagi ya. Setelah keuntungan kotornya berapa gitu ya, keuntungan bersihnya berapa persennya Bapak sisihkan untuk Bapak nanti membangun lagi. Gitu ya, jangan pakai berhutang. Kenapa? Karena kondisinya lagi sulit, belum tentu bangkit. Gitu ya Pak ya? Oke, terima kasih. Semoga menjawab Pak. Iya, ada lagi? Yuk, ada lagi? Mohon izin di sebelah Itu. satu-satu. Oh ini. Iya. Oke. Mohon izin ya Ibu, perkenalkan nama, dari mana, dan kalau bisa usahanya apa? Iya, terima kasih. Jenis usahanya apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Barista, saya Eka Rahayu. Ya. Usaha saya bisnis kuliner ayam bakar madu. Ayam bakar madu Bapak dan Ibu kalau mau beli order ke? Ya, yang ingin saya tanyakan terkait cash flow. Tadi kan Ya. Barista bilang dalam bisnis itu utama cash flow, ya Ya. memang itu benar sekali. Dan yang menjadi kendala ketika pandemi, saya ini dari sebelum pandemi memang ada beberapa sering proyek dari pemerintah kota ya, Ya. dari dewan dan sebagainya gitu, yang pembayarannya 2 bulan bahkan sampai 7 bulan pernah lah. Nah pada pandemi ini masih nih berlangsung dari Januari. Oke. Nah jadi dilema nih kalau diterima agak berat di cash flow karena yang tunainya kan juga terhambat ya. Iya. Kalau sebelum pandemi bisa ketutup tuh karena yang tunainya orang travel, sekolah, bimbel segala macam itu lancar. Tapi ketika pandemi ini, pada pandemi ini udah mulai mendingan sih. Itu agak berat di modal karena bisa dibayangkan ya 2-3 sebulannya itu bisa sampai 30-40 satu Satu kali order ya Bu ya, 20 sampai 30 juta gitu. 30-40 sampai 50. 30-40 juta sekali order. Enggak, satu lembaga, satu apa namanya? Kan ada dewan Ya, terus satu instansi itulah ya ada pokoknya dinas, ya. dinasnya macam-macam, ada dinas, disdik, itu bagaimana menurut Mbak Arista? Kita putuskan kita yang tunai aja dulu dengan kondisi seperti ini, yang penting lancar gitu ya, sampai aman, atau tetap itu tapi dengan ya udah akhirnya luar biasa ininya modalnya ya Mbak ya. Oke, baik. Makasih Mbak. Baik, sama-sama. Ini berat loh ya. Jualnya ayam bakar madu dengan instansi dibayarnya 3 bulan kemudian. Ya kan? Ibu udah mulai langsung kesel banget gitu kan ya. Oke. Berapa sih keuntungan ayam bakar gitu kan ya gitu. Oke. Ada yang berani jawab Bapak dan Ibu? Ada yang berani jawab? Sebelah sana? Ada yang berani untuk jawab? Pak? Berat? Berat katanya Bu. Berat ya Pak ya? Pak, berat atau enggak? Bisnis ayam bakar madu dibayarnya 3 bulan, 4 bulan kemudian? Berat. Ya, berat banget Bu. Ya, siklus arus konversi karsnya aja nggak boleh lebih dari 45 hari Bu. Ya, kita ngutangin orang itu nggak boleh lebih dari 45 hari, itu udah harus balik. Karena kenapa? Pencatatan bisnis kita itu kacau kalau sampai 3 bulan, 4 bulan. Kecuali dana darurat Ibu oke. Tuh ya, udah disiapin nih, khusus dana nih. Ibu punya satu khusus dana, saya bilang sama klien saya. Modelnya kayak gitu banyak, yang 3 bulan, 6 bulan, repot. Saya waktu itu ada di klien, dia pakai konveksi. Konveksi satu perusahaan, kayak tag label name gitu. Tag label baju bermerek, tapi buat labelnya itu sama dia. Yang dibayarnya itu proyeksinya adalah 5 bulan.
pada saat kondisi COVID kemarin, kemudian banjir di tahun 2000 berapa gitu kan ya, rusak semua. Jilalanya kontraknya nggak ada. Penagihannya repot. Apalagi instansi. Kalau terjadi perputaran jabatan, bisa-bisa nggak dibayarin. Resiko. Ya, jadi kalau misalnya ibu terpaksa mau ngambil kayak gitu, saran saya adalah memang nih khusus nih si instansi ini, karena dia udah ketahuan cara bayarnya adalah 3 bulan, artinya kan itu berapa hari Bu? 90 hari ya. Ibu harus punya cadangan ketika dia nanti order lagi di 90 hari kemudian gitu kan ya, atau di 3 bulan, di uangnya masuk ibu udah punya dana cadangan khusus untuk si ini doang. Gitu. Berat nggak ibu gitu kan ya, tanpa mengganggu bisnis ibu yang retail. Kalau saya pribadi itu terlalu berat buat saya. Kenapa? Karena kita bisnisnya makanan. Yang orang udah makan udah kenyang. Beda kalau misalnya ibu bisnisnya yang bisa ibu tarik lagi deh. Bisa dilelang. Gitu, barang atau apa. Kalau ini soalnya bisnis makanan. Agak berat Bu. Karena keuntungan dari satu ayam, satu box itu untungnya berapa kurang lebih? Berapa Bu? 100.000. Satu boxnya satu box itu ibu keuntungan kira-kira berapa? 5.000? Sekitar 30%. 30% dari Harga jual. Ya, ibu harga jualnya berapa? Saya ngawang-ngawang ya Bu ya. Rahasia dapur sepertinya. Nih kalau ada tim pendanaan, Pak saya ini berapa harga jualnya gitu. Tim pendanaan juga bingung. Paketnya beda-beda. Paketnya beda-beda. Jadi nggak bisa dihitung satu box. Iya. Tapi persentase. Oke, taruhlah harganya misalnya 25 gitu kan ya. Keuntungannya 30% dari itu. Ya itu kecil Bu. Berat kalau menurut saya 3 bulan itu Ibu. Ya harus siklus konversi kas kita aja nggak boleh lebih dari 45 hari itu udah balik ke kita. Gitu. Jadi kalau misalnya sampai 90 hari atau 3 bulan Ibu berat. Karena keuntungannya juga kecil. Kecuali keuntungannya itu bisa dapat 100% dari satu produk nggak masalah. Gitu. Saya juga saya bela-belain itu. Gitu. Tapi kalau misalnya dari ayam apalagi produknya makanan gitu yang hari ini makan kenyang nunggu 3 bulan lagi agak sedikit repot. Ya. Gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya memang daripada ibu nanti ya kan sayang risk skalanya besar tapi keuntungannya make sense nggak dengan kepusingan ibu untuk bayar, kan ibu harus cari lagi nih modal gitu. Kecuali kalau dari awal memang ini kontraknya panjang dalam 1 tahun gitu kan, berarti kan kalau per 3 bulan itu ada 4 kuartal ya gitu, dia 4 kali itu pesannya. Kontrak bisa harusnya mintanya adalah DP 50% gitu ya Pak ya, harus pakai DP karena kalau nggak pakai DP repot, modelnya makanan. Oh iya itu lagi pakai backdate. Yuk lanjut. Ya Bu ya, begitu ya. Main di retail aja. Jual secara online banyak kok. Saya aja sering kok order makanan ayam bakar gitu kan. Gitu. Ya. Oke, semoga membantu. Yuk Bu. Iya, masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Ibu ya boleh. Nah, itu banyak. Ibu. Dua-duanya juga boleh nggak Boleh, apa-apa? boleh dua-duanya. Kita pulangnya jam 6 sore. Memang kalau diskusi dan share Nggak apa-apa. Sangat Iya. Memang waktunya pendek itu betul. kurang nggak cukup ya. Betul. Apalagi kalau ngomongin pencatatan keuangan ya Mbak ya. Iya. Ya, silakan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Bu Isnawati, owner dari Kolang Kaling Kembar. Oke. Saya juga untuk mewakili, saya punya anggota juga. Bagaimana caranya untuk mendapatkan biaya permodalan dari Kemenparekraf ini? Gitu. Untuk mendapatkan pembiayaan dari Kemenparekraf. Ini tuh harusnya yang jawab tim Kemenparekraf nih ya kan. Mas, bantu saya maju. Ya, gimana caranya gitu. Ayo, ngajuinnya kemana pendanaannya? Gimana caranya? Mau dapetin pendanaan dari Kemenparekraf. Bagaimana teman-teman UMKM untuk mendapatkan biaya pendanaan dari Kemenparekraf? Syaratnya apa? Jujur aja. Jujur. Ini ya Kemenparekraf jawabannya gini, Bu mau dijawab dengan diplomatis apa nggak jujur Bu gitu kan. Silakan Mas. Kenapa ya, Mbak? Mungkin ini saya membantu saja, mungkin bisa harus di koordinasi lagi ya, tapi yang bisa saya jawab sekarang, jika memang ada
saya bisa, mohon maaf kalau memang terlalu jujur gitu, tapi Itu terlalu jujur loh ya. memang kalau misalnya kita bilang ada perusahaan atau pengusaha yang memang ini gimana cara kita mendapatkan pemberian dari pemerintah, itu sebenarnya sudah salah sih, karena kalau menurut saya pemerintah tugasnya bukan penyalur dana. Jadi memang sebenarnya tugas pemerintah itu kan regulator. Cuman mungkin beberapa ada bonusnya lah, ada beberapa program pemerintah yang mungkin terkesan seperti bantuan ya, bantuan atau dan lainnya. Nah tapi mungkin saya juga kurang mungkin bisa bisa menjelaskan bahwa kalau bisa sih memang tidak diharapkan, karena lebih kepada kan bonus ya, itu kalau ada ya tidak, tapi jangan dijadikan sebagai rencana keuangan. Karena gimana juga kalau untuk bantuan pemerintah itu kan sebenarnya ada tujuannya. Misalnya bantuan sosial berarti kan untuk membantu masyarakat yang mungkin di bawah, menengah ke bawah yang memang berusaha tidak punya pendapatan lain, atau misalnya ada disabilitas khusus gitu ya, atau misalnya ada beberapa tujuan lain, misalnya apakah ada untuk ekspor dan lain-lain. Nah jadi kalau memang tadi untuk UKM yang umum itu akan agak sulit, karena akan tergantung nih Bu, tergantung apakah usahanya itu punya ini khusus, punya beberapa khusus yang memang cocok dengan tujuan bantuan pemerintah tersebut gitu Bu. Jadi misalnya kalau misalnya tadi kita mungkin ada bantuan untuk sertifikasi halal gitu, berarti kan memang untuk yang berusaha halal waktu itu ya. Nah sekarang ada juga untuk bantuan misalnya untuk mendapatkan ujian ekspor waktu itu ya, ujian ekspor, atau misalnya dana untuk bisa membuat ini ke luar negeri, membuka toko di luar negeri. Nah itu kan berarti harus punya kecocokan dulu, misalnya berapa ibu harus punya tujuan ekspor, atau harus sudah punya rencana untuk expand ke luar negeri seperti itu. Jadi memang kalau kita ditanya apakah ada, ya mungkin ada, tapi pasti beda-beda nih, ada tujuan masing-masing. Apakah misalnya di kita yang paling mendekati waktu itu adalah pen film. Nah itu kan berarti untuk pelaku film, bahwa bantuan untuk produksi film agar bisa membantu biaya produksi dan pemasaran agar film Indonesia waktu itu bisa, karena waktu itu kan terdampak pandemi ya Bu ya, jadi waktu itu agar bisa pandemi ini sineas film masih bisa terbantu lah untuk memproduksi filmnya, seperti itu sih Bu. Jadi mungkin lebih diperjelas lagi juga seperti apa nih yang diharapkan gitu Bu. Oh gini, kalau gitu kayak mungkin saya bisa bilang begini Bu, kalau misalnya untuk program pemerintah yang pasti Ibu harus benar legalitasnya dulu, itu udah pasti. NIB, udah mulai gitu ya Bu ya. Nah kalau udah semuanya, berarti kan tinggal tadi ya saya bilang cocok-cocokan untuk program pemerintah yang mau ditawarkan apa Bu. Karena pasti ada tujuannya Bu, misalnya dari pasti tujuannya untuk apa, dari Kemensos berarti bantuan sosial seperti itu. Ya mungkin nggak apa-apa Bu, nanti kalau ada ya, pasti saya ditampung dong ya dari Kemenparekraf. Gimana caranya dapat pendanaan dari Kemenparekraf? Setahu saya Bapak dan Ibu ya, itu disesuaikan dengan program-programnya. Contoh misalnya, Mas Arief, Mas, koreksi kalau aku salah. Contoh misalnya saya pernah isi dengan Kemenparekraf juga, itu mode fashion. Nah itu untuk pendanaan bantuan untuk teman-teman fashion yang terdampak gitu kan ya. Nah atau ada food startup. Nah itu kayak misalnya bisnis kolang-kaling dan lain-lain, itu ada di namanya food startup. Maka kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen tahu gitu ya program-program dari Kemenparekraf, nih gue jadi ngebantuin ini ya Mas, promosi ya. Langsung aja follow IG-nya Kemenparekraf, di sana ada Bu. Apakah dia food startup gitu kan ya, apakah dia mode fashion, apakah dia teman-teman perfilman gitu, di sana ada semua. Ya, apa yang dibutuhin di sana ada semua. Tapi ya tadi memang betul kata Masnya gitu ya, disesuaikan dengan apa yang sedang dilakukan program atau campaign-nya dari Kemenparekraf sendiri. Gitu ya. Oke, Ya. yuk lanjut. Pertanyaan terakhir, Ibu, Ya, silakan. silakan Bu. Ya, mohon dibantu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Jadi gini, misalnya bisnis kita mengalami pasang surut ya, biasanya dalam Kayak air laut ya Bu ya, pasang surut ya. ya jadi Canda, Bu. beberapa bulan ini memang menurun. Nah, misalnya kita ingin bertahan dan optimis. Kita udah punya tim ya, tim saya di jual beli ya, di penjualan online shop ya, online shop. Saya punya tim yang saya udah ngerasa cocok banget, udah ngerasa nyaman dengan mereka gitu ya. Dalam kondisi yang sedang menurun gitu ya. Apa yang seharusnya dilakukan, apa kita tetap bertahan dan optimis atau kita perlu mengurangi karyawan itu satu, atau yang kedua misalnya kalau Lebaran kan biasanya yang kasih THR ya. Dalam kondisi yang sampai kita sulit gitu untuk mengusahakan THR misalnya, kita harus jujur sama mereka dengan kondisi, dengan konsekuensi mungkin nanti mereka akan misalnya cari pekerjaan yang lain, misalnya di sini udah nggak menjanjikan atau apa gitu, atau kita
kita tutup dengan keuangan pribadi. Yang penting mereka tetap di sini, terus tetap optimis nanti insya Allah bangkit lagi gitu ya. Dengan kondisi keuangan pribadi yang Riskan juga gitu ya Bu ya. yang nggak lebih banget gitu. Ada di beberapa bulan yang bisa menutupin, tapi sebulan Berjalannya waktu akan menipis juga gitu ya Bu ya. Oke. Nggak selalu berlebih gitu. Gimana gitu mempertahankan karyawan yang kita sudah nyaman gitu dengan kerjanya, atau mengurangi gitu untuk bisnis kita agar tetap berjalan. Betul, Ibu mau nangis aja nggak apa-apa Bu. Oke, berat keputusannya Bu ya kan. Berat loh Riz, udah punya tim, betul. Saya juga punya tim satu-satu keluar gitu kan, sedih juga ya. Karena kita udah ngedevelop, udah enak, udah tinggal nyuruh. Udah bahkan mereka udah mandiri gitu kan ya. Kita yang ngapa-ngapain, uang datang gitu kan. Mereka yang kerja, oh enggak ya. Oke, Mbak, kalau saya boleh tahu bisnis online-nya apa? Jualan buku, supplier buku. Supplier? Buku. Bukunya apa nih Mbak? Buku ada buku anak, buku parenting, macam-macam distributor buku gitu. Distributor buku. Teman klien saya banyak distributor buku. Karena tadi masyarakat Indonesia tadi tingkat literasi kan ya Bu, Ibu tadi juga ngomong ya, kecil. Buat baca WA aja masih nggak kebaca gitu ya, apalagi buku saat ini gitu ya. Orang saat ini udah mulai ke semua digital ya, buku-buku secara online ya, komik, koin 25.000 gitu ya, udah dijual tuh. Ya, baca, lagi ngisi gitu kan, nggak kerasa gitu. Oke, Riz, ini tantangan terberat buat teman-teman di buku. Saya waktu itu ada teman-teman dari Cabaca, mungkin Mbak kenal ya, Cabaca Indonesia. Itu kelompok-kelompok penulis ya, penulis-penulis muda gitu ya. Bahkan mereka sampai bilang gini, aduh apa iya bisnis jadi penulis ini adalah bisnis yang menjanjikan, apalagi distributor buku gitu kan. Agak berat gitu ya, tapi gini, keputusannya sebenarnya ada di Mbak. Oke, kalau memang ini sebenarnya hampir sama dengan si Gus Ibnu tadi, atau misalnya yang semua sama, bukan Mbak aja. Ketika kita sudah punya tim yang solid, ketemu dengan kondisi kritis gitu kan ya, apa yang harus kita lakukan? Bertahan dengan mempertahankan semua karyawan kita, atau kita tutupin dengan kondisi keuangan kita yang sebenarnya udah kelihatan proyeknya 3 bulan juga nggak nutup gitu kan, malah babak belur. Ada baiknya kalau memang Mbak udah ngerasa dekat dan ada hubungan gitu ya, udah dianggap bukan karyawan lagi tapi udah ada hubungan dekat, sebenarnya untuk jujur nggak masalah. Itu yang dilakukan. Ya, mau nggak mau jujur, karena tadi kalau misalnya Mbak punya dana daruratnya banyak sih nggak masalah Mbak tutupin. Tapi kalau misalnya memang keuangannya terbatas, ada baiknya jujur. Duduk bareng-bareng bahwa setelah transparansi aja berapa kebutuhan ini ke pengeluaran kita. Yang kita butuhkan ternyata minus. Saya nggak bisa bayar gaji teman-teman. Gitu. Saya hanya bisa misalnya bayar 50%. Bahkan kalau misalnya THR pun gitu kan ya, nggak bisa terbayarkan. Bukan Mbak aja, banyak kok yang nggak bisa bayar THR. Bahkan THR-nya ada yang dicicil Mbak. Tapi balik lagi, semua dikembalikan. Keputusannya bukan di Mbak, kembalikan lagi dengan teman-teman atau karyawan. Mau masih dengan saya, atau misalnya teman-teman saya bebaskan. Walaupun berat. Gitu. Tapi kita nggak bisa menahan, kenapa? Karena orang butuh uang untuk makan. Gitu. Balik lagi. Tapi one day, ketika nanti Mbak mengalami bisnisnya maju, bisa dipanggil kembali. Gitu. Atau misalnya, ayo kita bareng-bareng. Gitu ya, kita setelah discuss gitu, yuk bareng-bareng kita bangun bisnis ini, kita buat strateginya apa yang bisa teman-teman dan kita lakukan bareng-bareng. Maka itu lebih solid. Gitu ya. Tapi kalau misalnya keputusannya adalah Mbak tutupin dengan kondisi keuangan pribadi yang hanya bertahan 3 bulan, artinya Mbak jatuh ke dalam lubang yang sama. Agak sedikit riskan. Gitu ya, adanya baiknya jujur. Gitu. Ya, betul ya, Pak. Memang hal yang terberat, Mbak. Terberat. Ya mau gimana lagi ya, Pak? Betul nggak? Betul. Tapi kita mencari jalan tengah, win-win solution. Jujur itu berat memang. Tapi ini jujur demi kebaikan, gitu. Karena kita nggak mampu. Jangan terlalu, aduh pertahanin gitu. Tapi Mbak jadi ngutang sana, ngutang sini, akhirnya bisnis juga nggak akan bertumbuh. Toh mereka juga one day akan keluar dari kita, akan lepas. Tapi kita udah babak belur keuangannya. Gambling. Ada baiknya duduk bareng, ya. Oke. Bisa cukup membantu Mbak? Insya Allah. Insya Allah ya, ya. Insya Allah Mbak. Emang berat, ya. Betul berat, bukan Mbak aja gitu. Banyak kok yang seperti itu. Tapi mau nggak mau, ketika tadi kita jujur, mereka juga akan berpikir kok. Pada saat nanti mereka keluar dari situ belum tentu bisa dapat pekerjaan.
belum tentu mereka bisa berbisnis. Tapi kalau misalnya mereka Mbak jujur, benar-benar butuh bantuan mereka, maka yang keluar adalah solusi. Strategi apa yang bisa dilakukan? Apalagi online shop. Gitu, apakah mereka bisa buka akun website bla bla bla, nanti malah banyak caranya. Ya, yang penting jujur. Ya. Oke, thank you. Semoga membantu. Terima kasih. Boleh kita bertepuk tangan untuk Ibu Rista. Iya, terima kasih Bu Rista ya atas kehadirannya hari ini. Baik. Yang meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul bersama kami di sini, saling sharing dan saling berdiskusi. Sebenarnya kami ini masih mau berdiskusi sama Ibu, hanya waktu menentukan ya. Betul. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mengutip kata bijak dari Bapak Menteri Bapak Sandiaga Uno. Beliau mengatakan bahwa kesuksesan hanya dapat terjadi melalui kerja keras, tidak pernah menyerah. Jika kita tidak dapat menghadapi kegagalan, akan sulit untuk berhasil. Itu sangat benar jika Anda menjadi seorang pengusaha. Yes. Iya. Tepuk tangan dong Tepuk Bapak tangan dan dong. Ibu. Iya. Demikianlah sesi diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang masih setia dari awal hingga akhir acara. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini insya Allah menjadi berkah menuju kesuksesan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin ya Rabbal Alamin. Untuk Amin. closing, Karista boleh dong memberikan kata-kata Oke. motivasi kepada teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Oke, baik. Oke, Terima kasih Mbak disilahkan. Ani. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya atas nama finansialku.com, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu seharian kita bertemu di sini ngomongin tentang keuangan bisnis gitu ya. Walaupun sebenarnya materi pencatatan tidak cukup kalau untuk hanya beberapa jam aja. Kita perlu ada kelas khusus gitu ya. Tapi apapun itu saya hanya ingin memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Karena sebenarnya motivasi terbaik datangnya dari diri sendiri gitu kan ya. Mau bangkit atau enggak gitu ya. Mau susah ya udah silakan gitu ya. Tapi apapun itu, yuk sebagai pemenang, yang menjadi pemenang itu adalah orang yang segera gitu ya keluar dari masalah, fokus sama solusi, bukan fokus sama masalahnya. Kemudian Ibu dan Bapak segera melakukan adaptasi, maka Bapak dan Ibu bisa keluar menjadi pemenangnya. Itu aja, karena memang ngomongin keuangan, kalau misalnya kita bilang sulit, ya akan sulit. Tapi kalau misalnya kita bilang mudah, ya semuanya akan mudah. Balik lagi kepada mindset kita masing-masing. Itu aja yang bisa Rista sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga masyarakat Depok, khususnya buat Bapak dan Ibu yang join hari ini, bisnisnya pada makin maju. Amin. Amin ya Robbal Alamin.